Mimma sanging perkara Zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara. Mimma sanging perkara zukiru kang padha den elingna sapa alladzina qalu inna nasara bihian. Fil Injil ing dalam kitab Injil. Bayane ma zukiru bihi minal imani sanging iman. Wa ghairihi lan sa'liyane iman. Wana qadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara. Wana qadu lan padha ngrusak sapa alladzina qalu inna nasara al-mithaqa ing perjanjian. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Fa aghrayna mongko numibakno ingsun. To menciptakan sapa ingsun. Auqa'na tegese numibakna sapa ingsun. Auqa'na tegese numibakna sapa ingsun. Benahum ing dalam antarane alladzina qalu inna nasara. Ingsun numibakna al-adawata ing permusuhan. Al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Wal baghdha alan kebencian. Pak aghrena moko numibakno ingsun au kok nate kese numibakno ingsun benagum ing dalem antarane wong akeh. Niku wong-wong Nasrani. Tak numibakno al-adawata ing permusuhan. Wal baghdha alan kebencian. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Antara orang Nasrani saya ciptakan kebencian ila yaumil qiyamah. Kita farruqihim kelawan sebab. Kita farruqihim kelawan sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Kita farruqihim sebab beda-bedane wong-wong Nasrani. Waqtilafi ahwa'ihim. Lan bedane pira-pira keinginane utawa nafsune utawa kesenengane selirane wong-wong Nasrani. Waqtilafi ahwa'ihim lan bedane pira-pira selirane utawa kesenengane wong-wong Nasrani. Karena mereka saya ciptakan permusuhan fakul firqatin. Mongko utawi sekabehane firqah. Utawi setiap kelompok, setiap firqah itu tukar biru. Iku ngafirno sapa kulo firqah. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah. Iku tukar biru, iku ngafirno sapa firqah. Al-ukhra ing liya. Fakulu firqatin mongko uti saben-saben firqah iku tukar biru, iku ngafirno temen fonis kafir. Sapa kulo firqah al-ukhra ing liya. Untuk terang. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hazzam mimma dzikiru. Orang-orang Nasrani pun lewat kitab Injil diberiat kalian Allah juga ini janji kedaiman kalian Nabi Muhammad. Karena mereka ada iman fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Iki dawuh Allah. Antar orang Nasrani piyambak teng internal mereka ini kelompoknya sendiri itu terjadi al-adawah wal baghdha, saling permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah. Teng mriki kebencian diartikan fakul firqatin tukafirul ukhra. Setiap kelompok dari mereka juga mengkafirkan yang lain. Efek dari tidak cocok, efek dari tidak cocok saling monis bahwa kelompok yang lain ini nopo kafir. Ini kalau tak cerita, ini dawuh Allah. Jadi nak cara Allah, tiang Nasrani piyambak. Ini dawuh Allah teng Quran, tiang Nasrani piyambak antar mereka terjadi firqah, kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Mungkin teng Indonesia kita lihat wonten Kristen, wonten Protestan, wonten Kristen Katolik, wonten Kristen nopo Protestan. Mereka itu punya perbedaan yang ekstrim. Dan dari ciri khas masing-masing itu kelompok itu saling mengkafirkan, saling memvonis bahwa itu benar-benar nopo salah.
Wonten Kristen sing afiliasine teng Roma, wonten sing Kristen gereja Anglikan macam-macam. Jadi dalam kelompok Nasrani piyambak itu tidak sepakat pada satu akidah. Ini ku wonten sejarah Isa itu apa betul Ainullah. Ya, ada yang mengatakan Isa itu sekedar fisik yang didiami Allah. Jadi Isa itu fisik manusia tapi ada Ruhul Kudus. Ada yang mengatakan Isa itu Ibnu Allah, memang anak Allah. Ada yang mengatakan Isa itu salisus salasa, trinitas, jadi unsur ketiga dari yang tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, terus nama salisus salasa. Dan setiap kelompok itu juga saling mengkafirkan, saling tidak menerima, baik secara akidah maupun secara politik. Kalau tak cerita, itu fakta. Memang di kacamata umat Islam, karena umat Islam dengan kondisi sekarang, kesannya itu Kristen itu sepakat satu, dan itu dipimpin teng Roma. Tapi hakikat mereka sebetulnya tidak pernah satu, baik dari segi akidah maupun apa politik. Sampai nanti tentang peristiwa tentang Palestina, peristiwa tentang belahan dunia itu antar orang Kristen yang baru macam-macam sirkoi dan saling mengkafirkan. Di rumah nol. Masalah ini menyangkut akidah. Karena mereka saling mengkafirkan antaranya Protestan kalian Katolik, antara Kristen Romawi kalian Anglikan macam-macam. Itu apa ya betul itu ya terlantas yang dimaksud umatun nabi. Ya, jadi nak tenggalangan NU ini rak terkenal hadis tatap tarik umati salasan wasab inan apa firqah. Umat itu apa pecah 70 telu golongan. Sing 72 sesat binat, sing sitok napa selamat. Terus Bapak tanya, yang satu selamat itu siapa? Nabi menjawab, sing selamat itu ahli sunnah. Itu orang-orang yang mengikuti sunnah. Terus ngendikane sahabat tanya, alamatnya gimana ya Rasulullah? Nabi dawuh, ma'ana alihi yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegangan apa yang jadi perilaku saya, jadi tindak tanduk saya dan para sahabat. Terus tatap tarik umat, dawuh Nabi itu umatku pecah. Ini umatku itu siapa ya? Yang berkembang di kalangan paham-paham NU, rata-rata dia itu ikut pendapat umat di situ itu umatul ijabah. Ya umat yang sudah Islam sendiri itu pecah menjadi 72 golongan. Ya efeknya luar biasa karena ditafsiri itu umatul ijabah, umat yang sudah Islam. Sehingga perpecahan 72 itu dianggap perpecahan yang terjadi di internal apa? Umat apa? Islam. Efek dari paham ini luar biasa dahsyat, luar biasa melahirkan vonis-vonis ekstrim. Yaitu karena Nabi hanya menyatakan yang selamat itu satu. Berarti sing 72 mboten apa? Islam. Suci semacam-macam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Wahabi ngene apa? Wahabi, dari Syiah ngene apa? Syiah, dari Mu'tazilah. Anu piyambak ana organisasi, ana kultural. Ana sing seneng mondok, ana sing seneng nang kampus semacam-macam. Kabeh nyangka selamat. Kulo hizbin bimaladhim napa farihun. Ciri utama sebuah kelompok atau komunitas adalah merasa benar sendiri. Kulo hizbin bimaladhim napa farihun. Kalau itu artinya umat ijabah, itu resikonya harus kita pahami bahwa perpecahan itu terjadi pada umat ijabah. Tapi nak delok ayat niki, umat itu ada ulama mengatakan di situ adalah umatus dakwah. Jadi berarti tatap tarik umati, umat yang menangi saya dakwah. Jadi umat edisi nabinya saya. Jadi cara bahasa Indonesia ini umat yang edisi nabinya wis aku. Ngendikane umat yang edisi nabinya wis aku. Itu apa pecah jadi 72 golongan. Kalau begitu udah harus Islam. Sakit Nasrani, sakit Yahudi, sakit Buddha, Hindu dan macam-macam. Berarti ini jenis umatut dakwah. Kalau kalian ini menurut asing, berarti nanti ini kitab akidah, wonten istilah umatut dakwah, wonten istilah umatul ijabah. Sentura people. Ngaji yang dulu payah tenan.
Jadi ambil ana istilah umat teng Quran atau hadis, mesti ulama itu. Maksudnya umat itu sapa? Umat itu mesti umat sing wis Islam, itu jenenge umatul ijazah. Apa umatul dakwah itu umat sapa wae sing menangi didakwahi Nabi. Artinya sing wis dinabeni Nabi Muhammad. Nggih. Nah, ayat Quran setiap nyebutna umat itu mesti kemungkinan itu. Apa itu umat dakwah? Yaitu umat siapa saja yang dinabeni Nabi Muhammad. Cek sing balela, cek sing iman. Apa umat yang sudah? Ketika Nabi dawuh sataf tariku ummati salasan wasabina napa? Firqah. Sama sering bilang dulu. Umat itu ape pecah 72 napa? Golongan. Sing 72 sesat, sing sitok selamat. Mulai dhisik anggere jenenge ulama itu tukang tafsir. Tukang tafsir terus ngerasa bener dhewe. Oleh nerangno serius, itu kok sakral, itu kelirune ulama riyen ngoten. Barang juga kok nerangno serius. Akhirnya dianggap sakral. Efeknya sakral wong ngerasa bener dhewe-dhewe ta itu dhewe. Efeknya wong ndekne dhewe juga kok oleh nyampekno dalam suasana sakral. Ono garani itu maksudnya ahli sunnah. Ahli sunnah pirane UNU Indonesia ya NU. Lah NU sing piye? Sing organisasi apa sing kultural ya ora jelas. Tapi intinya fakta itu menunjukkan. Ini tambahan pengalaman. Dalam Islam yang itu ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada macam-macamnya Wahabi ada. Dan ciri utama firqah itu mesti saling mengkafirkan dalam pilihan-pilihan ekstrem. Dan itu sering diwujudkan dalam politik ketika nyata-nyata sebagian mereka mimpin. Contoh yang muda itu Wahabi. Wahabi itu darani tawasul syirik. Jadi ekstrim. Jadi misalnya kayak Romanto Kaji, tawasul sama komen Nabi merasa ibadah tenang, merasa takorup. Orang Wahabi syirik tenang, anak ekstrim. Sitok merasa takorup tenanan, sitok menghukumi syirik tenang. Mustafa ziarah ning Mbah Masari Wali Songo. Cara Mustafa takorup ilang. Cara Wahabi suwir. Memang ekstrem lho. Sitok darani takorup. Sitok darani apa? Syirik. Itu jadi ciri utama pertentangan itu fakul firqatin lukafirul pro. Tiap kelompok yang bertentangan itu salah satunya mesti mengkafirkan yang lain. Sama ngaji kitab-kitab Wahabi betapa banyaknya bentuk syirik. Kuburan syirik, tawasul untuk Nabi apa? Syirik, wabah syirik. Untuk wasilah-wasilah ini syirik. NU walian, tambah wasilah tambah takorup. Sampai dungo nak gak ambil wasilan gak mantep. Dungo ning omah mbek pengiran dhean ora mantep, malah nang ngarepe kuburan. Jadi alasannya dari kita itu rawang bersih, jadi nak dungo tawasul. Ayo lucu, apa-apa merumah nasi bersih kok. Aja ini macam repot, nak pun pertentangan wonten pun repot. Begitu juga menyangkut Syiah. Syiah itu punya hadis jenenge Al-Kafi fi Ahadits Al-Rasul. Jadi di luar Bukhari Muslim itu Syiah itu punya pegangan hadis yang diyakini juga original dari Kanjeng Nabi. Dan di situ banyak klaim-klaim betapa yang selain Syiah itu sangat salah, sekedar salah, sangat salah. Akibatnya apa? Orang Syiah itu tidak bisa terima Islamnya kita tidak bisa. Sama seperti kita juga tidak bisa terima Islamnya Syiah. Karena Syiah kayak itu hulatun fil alu, kayak gitu berlebihan dalam memuji Sayyidina. Ahli sunnah kayak begitu memposisikan Ali proporsional, jadi itu terima sahabat. Nanti saat itu jadi pertentangan. Tepaan Syiah di otoritas politik. Jadi firqah yang gede namun kali. Wahabi di Syiah. Kebenaran di otoritas politik. Syiah di otoritas politik di wilayah Iran di Syria. Wahabi di wilayah Arab. Ahli sunnah spesial. Orang pemerintah yang ngaku Sunni tepaan yang ngaku Sunni itu Saddam Hussein. Menamakan diri pemerintahan Sunni tepaan wongnya biadab, otoriter semacam-macam. Menamakan diri ini Sunni tapi tepaan cara memimpin aspirasi. Wahabi yang mengklaim paling murni dalam akidah ekstrim ini terutama tentang tawasul.
Sama takok sing kaji-kaji, sampean ndonga suwe-suwe ning pinggire sare Nabi ditutuki tenan, itu karo hati itu sirik. Ruh kon ngiru. Jadi ekstrim. Niki ciri utama pertentangan. Ya fatul lufir koten tu kafirul. Sampeyan tawasul ning kuburan cara khas NU merasa ibadah tenan. Khase wong model wasi dihukum sirik tenan. Langit yo bumi lho. Jadi kalau nasi kita tokoh kok darani nabi wali, kok darani kafir setan. Itu ciri utama pertama. Lah anak ngono sakniki ngeten balik wali tau. Kalau gitu sahabat tariku umat itu artinya umatud dakwah apa umatul ijabah. Nak kula pribadi ya seneng ditafsirin untuk umatud dakwah. Jadi lebih apa ya? Nabi itu kesannya kan kayak nabi di umat kan juga Islam. Islam wis pira-pira isuk jadi. Ini pulau-pulau ini pun memang fakta sosial menunjukkan. Setelah Islam itu memang macam-macam. Mulai Islam NU Muhammadiyah sampai sing aliran Mahdi sampai aliran sholat diterjemah sampai setelah Islam itu memang menunjukkan beribu-ribu apa alif. Kalau nate survei yang terdaftar di depan itu untuk Islam saja itu aliran itu hampir 25.000. Ini biasa mbok ora iso mun pinten, sing ketok mripat sing ana pelangi mun pinten. NU Muhammadiyah LDI LDI Jamaah Tabligh sampai sing mbok ora sing ketok mripat mun pinten. Nggih bener. Iki sing ketok napa? Mripat. Sing ora ketok mripat. Sing duwe dosa sing gunung-gunung sing ngalah-alah. Wong tambah turu wah dadi wujud terus salat asal eling pangeran terus Islam bakal jogo macam-macam itu kan jumlahnya mun ribuan. Sebab itu kula balik. Nabi hanya menyebut 72. Ini balik ke sistem bahasa itu. Ini itu ciri utama Quran itu pakai bahasa. Resikonya bahasa itu mesti pakai majas, pakai kinayah, kadang pakai. Pokoknya majas itu tidak mesti yang semestinya. Ini apa? Majas. Lah nak ngono 70. Faktanya itu kan lebih dari 70. Kok Nabi nyebut 70 berarti itu nama atau kinayah. Ini 70 itu kinayatun anil kasr. Ya mesti sampean tak perkenalkan bahasa Quran itu nak darani adat paling akeh itu pokoknya 7. Jadi cara Arab, cara bahasa Quran itu diakui angka terbanyak napa? 7. Mulane Allah nak ngendikan ya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah gawe langit 7. Ya. Ketika wong munafik ora gelem tobat istilah pengiran mbok jalukno sepura pek 70 lae ra tak sepura. Terus ganjaran sing apik iku ngendikane Kanjeng Nabi falahu asr amsalihah ila sab'iniati dikun. Ditikel-tikel nganti 70. Jadi ciri utama Quran itu ngakui 7 itu kinayatun anil kasr. Mboten ainiyah, mboten secara faktual niku bener-bener napa? 7. Mungkin sampean roh bahasa Cina. Bukti paling gampang itu. Ketika Allah ngendikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Wong sing sedekah ikhlas fi sabilillah itu kaya biji-bijian sing nukala 7 tangkai. Apa ana jaminan nak setiap pagi itu 7 napa? Tangkai. Kadang ya 4, kadang ya 5, kadang ya 3. Tapi dadi bahasa Quran pokoke 7 kinayatan anil kasrah. Dan sampean satu-satu ora dulu. Macam 7 terus 7 ngaten niku. Ini kula nyontokno banyak ya tadi. Saya akan menggambarkan beberapa ayat ini tadi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kan enggak ada jaminan bener-bener napa? 7 tangkai. Iso wae 5, iso wae 6, iso wae apa? Orang munafik juga istilah Kanjeng Nabi, "Mat, wong munafik ku ora tak sepuro. Senajan to mbok jalukno sepuro ping 70." Itu tidak ainu 70. Itu pokoknya mbok jalukno sepuro bolak-balik Allah tetap ora nyepuro yang munafik. Ono istilah pangeran istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfiru Allahu lahum. Mbok jalukno sepuro cek ora, mat wong munafik tetep ora tak sepuro. Terusane piye? Intastaghfir lahum sab'ina marrah. Terus ane dadi intastaghfir lahum sab'ina napa? Andekan mbok jalukno sepuro ping 70 lah, tetep ora tak sepuro. Nganggone pinten 70.
Lah nak ngono karena Nabi ku dhewe nganggo istilah itu berkepala 7 gitu, itu pecahan, itu puluhan, itu ratusan itu tidak ada jaminan ainul adad. Dia itu bener-bener jumlahnya apa? Itu. Lah nak ngono ketika Nabi dawuh sataf tariku ummati salasan wasab iman iki kasus tidak harus 72. Pokoknya Nabi mulai akeh ono ae. Cuma istilah wong Arab nak mulai akeh napa? Paham? Mulane ketika pakar-pakar astronomi bingung ternyata planet lebih dari 7. Ini Qur'ane ra salah. Dari sak sama nyatane planet pirang-pirang. Itu memang pengembalian bahasa kalau istilah 7 dalam Quran itu tidak ada garansi, tidak ada jaminan artinya adatnya itu benar 7. Yang mana ini ngapal-ngapal Quran itu saged mungkin banding-banding no ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salil habbatin ambatat sab'a harat. Allahu ladzi khalaqa sab'ana wa samawat. Intas tasirillahum sab'ina wa mar. Jadi islah 7. Paham ya? Sebab itu kalau ada istilah 7 dalam bahasa Arab, niku mboten jaminan ainu pitu. Cek pitu, cek 70, cek 7. Paham ya? Dan itu balik teng gawe Nabi. Kalau begitu ketika Nabi dawuh umatku ku ape pecah dadi 72 golongan, berarti ora mesti jumlahnya 72 persis, Mbok. Karena fakta menunjukkan firqa itu ribuan, tidak sekedar 72 ribuan. Dan yang selamat tunggal itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kemudian ketika Nabi dawuh ahli sunnah ini ada subjektivitas. Wong kaya Rukin yang ngerasa ahli sunnah, dari Wahabi yang ngerasa apa? Ahli sunnah, dari Syiah Muhammadiyah yang ngerasa apa? Ahli sunnah. Ciri utama pertentangan itu fakulu firqatin tu kafirul Islam. Ciri utama pertentangan itu saling mengkafirkan. Contoh paling gampang ziarah kubur. Itu paling ekstrim. Wong Wahabi itu kayak itu antinya sama tawasul, sampai langsung dihukumi kafir. Tiang non Wahabi terutama NU saking seneng ziarah. Dungo aran ngarep kuburan wali ora man. Makane wonten kiai-kiai iki wong NU niku luwih dekat kok iki. Jadi sing mirip yang NU dalam masalah tawasul yang nopo? Ana wonten penelitian ulama Islam teng Indonesia sing dinoro NU akan dia. Tapi wong NU gugut teng Indonesia. Padahal prakteknya yang kita ikuti saiki tradisi sekarang itu dia. Memang tidak Syiah Imamiyah tapi Syiah. Ya juga sembunggur mangsang juga ahli sunnah. Ini juga Syiah. Jadi itu mau kalau ngomong ilmu jujur, cocok urusan. Bisa sembunggur itu bisa Syiah. Sehingga tidak ada muji Abu Bakar Umar. Mergo wong Syiah boten Abu Bakar Umar. Dibake jenengan nak misi Zainul Abidin Ali wa bil Baqir Rasul diwali subhu bil anjumi diwiri sama kerja apik ora ono ngelem sahabat. Karena dibak itu dikarang Syiah. Paham apa kaya siratal alami ya mu'il al-jidwal karam itu ngelem mulai Sayyidina Ali. Sisi-sisi apa sisi? Sayyidina Ali. Pokoknya alur Rasul. Itu mau ana dibak ngelem Abu Bakar Umar. Mana sih contoh ya mesti Zainul Abidin Ali. Kayak saya Zainal Abidin Ali wa bil Baqir Rasul. Lan saya Baqir. Subhihu bil anjumi zuhuri muslama kerja afif jenai. Wasatu nulun najati ida alur Rasul itu jadi perahu keselamatan. Nak ngelem alur Rasul berlebihan, itu nanti tentang dibak, tentang berjanji nyebut Abu Bakar Umar, itu nanti. Nak ngelem keluarganya Rasul tak ngamet. Terus ngelem Ibnu Abbas al-Hadis ini an-Bakri ilmit Daud walisan al-Qur'anin natik al-Hadis ulama inna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Nak ngelem an-Bakri ilmit Daud dari lautan paling dalam. Walisan al-Qur'anin natik dan yang menjadi presentasi lesnya Quran. Al-Hadis ulama inna satu-satunya ulama menu untuk al-Hadis ulama inna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina sudah ada. Sehingga ciri utama Syiah itu kan muji Ali Rasul berlebihan. Wong ra kuras kok sampean-sampean ini marang cara Syiah itu ora kanthi. Turunan-turunan sampah. Muga ora Ali Rasul, ora turunan apa? Kuras. Hadis sing diriwayatno ya khas kuras. Mulane inna quraisan kanat nuron bene adil azwajillah itu Syiah semua. Mulane hadis-hadis penjene Pasuruan itu tidak mau pakai berjanji jenengan itu tidak mau. Duwe berjanji al-hadis. Mereka berjanji ini tuh
Ciri utama apa? Iya. Saman tuh mau ini berjanjian dengan lemah Bakar Umar. Betul enten tuh. Tapi nak Ali, Sayyid Husain, bahkan periode putu Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far nak periode putu nak ngelem sedolah. Karena Islam dulu yang bawa itu kita, tradisinya kita. Islam Indonesia seneng ziarah. Mereka dalam hal kultus yang tokoh, Syiah itu berlebihan. Kalau nak tawasul ke imam-imam itu kasus yang ente. Memang akal usulnya ngoten iki. Menang berarti salah. Ibadah ku atine ora usah kelompok-kelompokan. Pokoke kula nu anut Quran, ibadah ciri utama ikhlas, tanpa pengiran ra ikhlas putus. Ora akal-akale perdebatan diskusi. Wis melok-melok bentuk. Kowe debat iki Syiah, iki Jamaah Tabligh, iki Wahabi, iki Muhammadiyah, iku debat bentuk. Iku debat sing kowe didikte mbek hukum adat. Bahwa fakta sejarah ana NU, Muhammadiyah, Wahabi, ana macam-macam. Lah kowe debat didikte hukum adat. Jadi kok ana sejarah sing nunjukno ana kelompok-kelompok itu debat bentuk. Lah nek debat kasih ahli Quran, kados kula, sebenarnya itu sebenarnya wa ma'umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahu din itu selesai kan? Karena di Quran tidak ada jaminan benar karena dia Syiah, karena dia Wahabi, karena NU atau Muhammadiyah. Jaminan benar di Quran mungkin ada yang nama ikhlas. Tapi perdebatan ini sudah ada. Jadi diuntungin sampean-sampean gitu. Jadi hampir debat NU Muhammadiyah benar di. Padahal kita mulai cilik nak ngaji ikhlas berekhlas, iya betul. Kita mulai cilik diajari ngaji ibadah ditampa Allah sing piye sing ikhlas. Iya betul. Sedekah ditampa Allah piye sing pergayane apik, sedekah ikhlas. Iya betul. Kelompok sing diridani Allah ya kelompok sing ikhlas. Tapi tahu-tahu kita didikte oleh fakta sosial. Soalnya sing bener NU, soalnya sing bener Muhammadiyah, soalnya bener ayo bento namanya. Ya wis cuma kapet-kapet bento, sing bento ya keben, sama-sama bento. Lha iku ciri utama wong bento. Jadi hukumnya Allah digusur hukum adat. Ya, ciri utama wong bento hukumnya Allah digusur hukum adat. Mulane kula bolak-balik matur, kitab Suratul Nasihin itu kecewa, gebar sesau kiai top sebelum besar. Sebelum dia murid bisa sama mikir kabeh hebat. Ewa semono kalah mbek godane setan akhirnya besar. Iku salah kitab Suratul Nasihin muji wong kok karena muridé akeh. Mula-mula setan iku ora tahu pantangan. Aku ora iso nggodho wong nak muridé akeh kan mboten enten jaminan ngoten. Ketika setan sumpahane pangeran la uhiyan lahum ajmain, sumpahe pangeran, sumpahe setan sing pantangan illa ibadaka minhumul mukhlas. Ini wak bentum dhewe. Ki gedhe kok jebule selingkuh. Cek gedhe cek cilik, ora ana jaminan selamat. Wong setan mau jamin illa ibadaka minhumul mukhlas. Kami tahu-tahu kita dihukum adat. Yang pantas selamat itu gede, terkenal. Dia cilik-cilik selingkuh sidik-sidik. Kiai rapati dunata kecelakaan sidik-sidik, pantas. Kiai rap populer di Surodo, pantas. Itu anak. Lalu hukumnya Allah ora ana ngono iku. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma buatan asal mukmin yo kan ngeduwi fawahisha ma zahara minha ma baton. Iki gede, iki cilik asal maksiat yo kan ngeduwi. Nggih betul. Kami tahu orang hukum adat yang pantas terkendali semua nak itu. Karena akhirnya wono priayinan, gede priayin omongan. Rasa cek gede priayin, cek cilik cek uran cek. Itu hukumnya apa orang? Ngono itu orang. Ya betul. Hukumnya apa? Lepas berai. Mulai kalau anda cerita Gus Nuki gede kok salah. Nggak pernah gede jaminan bener. Tapi cilik rasa bener loh. Saya nggak terkira. Udah senang kayak cilik ngono. Nak istri kayak gede. Kayak gede orang mesti bener. Jadi cilik orang mesti apa? Bener itu. Udah teling-eling deh. Masalah firqah dengan segala variasinya, jumlahnya dan sebagainya. Itu sudah jadi sampean grogi. Karena itu hukum adat, hukum yang lahir karena fakta sejarah. Ya, fakta sejarah memang tahu-tahu kita ada NU ada Muhammad itu fakta sejarah. Makanya urip itu mesti ana fakta nopo. Tapi hukumnya hanya satu, masalah ibadah wa ma'umiru illa liya'buduha mukhlishina lahu. Tapi perdebatan ikhlas itu entek delal. Pak ulama itu kan katut identifikasi kebenaran. Jadi pak ulama itu katut data kebenaran lewat kelom bisa matabek. Iki NU, iki Muhammadiyah, tabek ya tabek, pangeran roh ikhlas ora ikhlas. Apa nanti NU terus bener masih ora ikhlas?
Yun. Apa nak cilik di rondo terus halal, iki gede ra halal. Tenan pengiran hukumnya baku, wala takabul fawahisha ma zahara minha napa? Barang-barang sing ora pantes kudu mbok jauhi. Sing ketok sing ora. Paham. Nah, dengan penjelasan ini sampean harus selesai membicarakan firqah harus selesai. Karena kita di hadapan Tuhan, setiap kali kita ngaji Quran mesti innallaha alimun bidzatis. Allah tuh tahu betul hati kita. Karena ngono setiap ibadah munajat mbek pangeran, ya Allah yang saya lakukan ini benar apa enggak? Jangan sekali-kali identifikasi kebenaran karena kelompok. Mergo wis sunnahe pangeran angger kelompok itu mesti fakul fiqatin tu kafirul ukhra. Setiap kelompok mesti ngafirno sing li. Paham, kemana sama nak maca kitab-kitab Wahabi. Yang kitab Wahabi itu kalau ini hari yang paling populer tokohnya kan Abdullah bin Bas, ini mun kabundut. Itu nak nginyak tiang NU, tiang-tiang tawasul. Dari tawasul nek kanjeng Nabi kok ngerameni Nabi. Itu dalil ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Sampai wong ganterno suarane sak dhuwure suarane. Wan nabiyyu maitan kan nabi hayyan. Nabi pas wis kapundhut lah kaya nabi zaman cek sugeng. Lah nek niat ngurmati nabi ya coba rameni. Iki mangke alasan. Lanjut. Nabi wis kapundhut kan kudu mbok hukumi kaya zaman sugeng. Kira-kira sopan gak jam 2 bengi mbok gugah mbok rameni, mbok tahlili. Mbok walasane sok ndi. Wala kira nang Indonesia sing lucu. Nak ziarah jam kerja wali. Kira bengi ra sopan. Enggak istirahat. Jadi hampir sangkem wis luwih mongane tok ndin. Ndi. Ya itu sampai Abdul Bibas orang lama besar. Saking antine ziarah nganti nyontokno cara masuk akal. Nganggo dalil lar tahu aswataku fauqa sautin. Tapi jadi dianggap tawasul malah ngrameni nanti janji triat beliau. Ya kena aliran itu macam-macam. Paham ya, ngono ora kabeh banget. Allah sing pirsa piyambak hati kita ini tawasul apa ora. Golek wali krana utange akeh apa krana sono wali apa piyambak. Lah itu yo beda kok apa bela wong ziarah teman-teman. Sampe nak survei tengene Cirebon ta tengene Batu Ampar. Sing manggon mriku mingguan. Sampe nek kenalan apa sih? Tukaran di bojone, utange akeh, kasise akeh. Kita bila-bila tenan golek duale sing halal ziarah, dibeli sing ziarah dhewe rata-rata wong kabeh. Ya repot. Buatan Gus nak teng iki buatan kasus. Tapi si bisnis no dari panitia langgar nak bangun langgar itu kangelan. Nah, anu ziarah terus gawe selisih piro luwih gam. Jadi kita bela jebule gledek urusan duit. Orang belong seneng wali kok ora oleh. Ini dari guru kula. Mungkin di zaman akhir itu pokoknya hukumnya piye, rapi piye. Mereka bingung enggak bila-bila tenan jebule gledek ngene. Sampai kalau survei orang-orang yang dominan dengan wali, santri sing seneng ziarah itu mesti sing santri sini. Santri tope sing Qur'ane lanya sing ning pondok kanggo dadi pengurus, momene sono isu calon mantune kiai itu ganteng-ganteng ning pondok. Ngerung sing ra kanggo kan seneng apa? Ziarah. Takok itu seneng ziarah apa seneng dolan? Ya antara seneng dolan ziarah dadi sitok. Buktine ngene, contoh sak gampang. Umpama Sunan Kalijaga ning pinggire pondok ora tertarik. Nah ana lunga adoh macam. Jadi sebenarnya pengiran kita udah seneng wali sempat ke ana. Ini video ana seneng lungane yo. Tambah ada tambah mati. Iku Allah piyambak sing ngerso. Jadi aku lho berniat ngritik buat tenatine sampean grayangi demi apa? Jadi itu Allah pasti tahu alimu bidati itu. Paham ya? Jadi itu tidak ada jaminan. Jadi ciri utama konflik itu fatul firqatin untuk kafirul bro. Tapi sampean saya ingat juga itu loh kejuan itu. Semua firqah itu produk sejarah. Memang itu jeling tenang. Semua firqah itu produk sejarah. Lalu kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Ya, kebenaran itu tidak bisa kamu identifikasi lewat firqah-firqah itu. Kalau nanti ditangleti teng kajen pas ngaji itu, Gus sholat yang bener sholatnya sinten, sholat yang bener sholatnya sinten. Nah NU sholatnya ngoten, Muhammadiyah ngoten, Syiah ngoten, Wahabi ngoten. Ini kalau jawab ngoten, sholat itu punya aturan.
Ya, sholat itu punya aturan. Aturan standarnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang benar adalah yang saat sholat khusyuk. Lah ukuran khusyuk itu apa? Ya idza dzikra wa wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Ketika Allah disebut dia tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadum imana. Kalau baca Quran imannya tambah. Itu sholat yang benar. Lah yang salah ya fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim tahu yang saat sholat lupa Tuhan. Tapi lalu kita menjadi bodoh, tahu-tahu identifikasi kebenaran sholat lewat sholat gaya jamaah tabligh, itu gaya NU, itu gaya santri Tegalrejo, itu gaya santri Saran, itu orang sholat, itu gaya Rukin, gaya Rumanto, gaya Mustafa, pangeran itu juga mode. Pangeran itu bersane standar sholat dekat aflahal mukminun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah khashi'un itu apa? Khashi'un itu sehingga dikira wa wasilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadadum. Lah sholat kita bener sih, yang salah itu titik, pasti begitu. Aku tuan Allah mesti bener, hukum yang mesti ngono. Tapi tahu-tahu kowe melok bento, hukum sholat mbok terap-terapno sesuai kelompok. Sholat yang jadi model itu, endo model jamaah tabligh, model rutin model. Itu kan pergayaan dhewe to iki. Itu produk sejarah. Soalnya nak sholat terus kan iso nangis beres. Ngomong senengane santri anu kan ngoten. Dia itu lho, masalah sholat iki. Lho ukuran sholat hebat ora iso nangis. Apa nangis itu apa? Ukuran bener napa? Nangis. Ora sing sitok gak itu cuma minal sik. Ini terus dari ukuran-ukuran dhewe. Padahal jelas ukuran Quran itu aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa itu siapa? Itu jelas ukuran idza dzikra wa wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadadhum. Paham ya? Jadi kalau itu fatwa, ini penting teman. Jangan sampai identifikasi kebenaran itu karena kelompok, karena kita ini sudah lama sudah dibodoh hanya karena dijodoh hukum adat. Itu mau ke delok bentuk salah perkara, delok nama kelompok itu NU, Muhammadiyah, Wahabi, padahal kebenaran itu ada ukuran. Misalnya hajinya orang Syiah itu beda dengan orang Wahabi, orang Wahabi beda dengan orang NU. Tapi haji yang benar itu yang gimana? Ini paman hajjal beda apa? Al-hajju asyurum ma'lumat. Paman faradha fihi minal hajjal ya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji yang benar adalah haji di mana haji itu akan melahirkan sikap tidak rafasa, tidak salah, wala fusuqa, tidak berperilaku fasik, wala jidala orang yang tukar. Jadi ciri utama haji yang benar adalah haji yang melahirkan sikap fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Selesai. Tapi tahu-tahu kita dua standar versi bagaimana sekolah KPIH. KPIH itu haji ini mabrur, ini rapati mabrur. Itu kepentingannya dia bisnisnya. Ini kan urusan marketingnya KPIH. Nengarpe pangeran itu haji ini ditombo, yang wala rofata, wala fusuqa, wala tidak selesai. Lah sholat yang benar piye? Sholat yang ada efek inna sholat tatangga anil fahsya'i wal munkar selesai. Mau zaman saya anut kelompok apa anut pangeran? Karena kelompok yang mau tuh, nampun rokok, tapak nyapa di kelompok itu. Kenapa anut pangeran? Jadi sama anut pangeran. Kalau nggak hukum anut pangeran, jadi siapa di situ? Pangeran. Namun anut kelompok, siapa di kelompok. Ada fanatik NU yang ngentas ke kon rokok NU. Fanatik Muhammadiyah, fanatik Ahli Sunnah yang ngentas uji. Sing iso ngentas itu kon rokok rahmati Allah. Lah rahmati Allah itu sing dimaksud mantal lagi ya saw indahu illa hakim. Wala yasfauna illa limanir. Sudah. Itu pentingnya hafal Quran. Zaman hafal Quran itu tak bantu roh maknanya. Apabila menghafal Quran takok ayat itu ayat berapa sehingga nanti kita kawan yang pengiran itu pede, ini hukumnya. Ini apa? Hukumnya. Mereka sampai itu kesuwan, itu hukum adat itu kesuwan. Jadi wow, tahu-tahu identifikasi kebenaran itu atas nama firqah, itu ekstrim betul. Itu fatal betul, itu kecelakaan. Kok identifikasi kebenaran, ini wong bener salah, anut sama kelah. Padahal ciri utama tukaran itu fakul firqah dan tukafirun waso fayunab diulang waso fayunab diulang bakal ngeritaan yang mengakar sopo Allah fil akhirat ing dalam akhirat di mata lihat tahun kelan apa kan dari itu ngakar faidah di mengkembang sopo Allah yang mengakar alihi natasin mas ya ahla kitab ahli kitab al-yahudi terjadi wan nasara lan nasron
Pada aku teman-teman teko ing sira kabeh sapa Rasulullah sapa utusan kita. Muhammadin rupane Muhammad. Yubayinu ingkang jelasno sapa Rasul. Yubayinu ingkang jelasno sapa Rasul laku maring sira kabeh. Kafiron ing barang sing akeh. Lima saing perkara kuntung kang ana sira kabeh disebut itu nyamarno sira kabeh. Deung Yahudi Nasrani Rasul telah datang sing jelasno kafiron lima kuntung sepun. Tak temu nanti kesini nyimpen sira kabeh. Minal kita disangi kita. Ini kitab Taurat utai Injil. Ayat Taurat itu Taurat wal Injil adalah Injil. Ayat Tirotni ini ayat ragam. Wong dino kudu diragam. Wong dino kudu diragam. Sing mukson. Terus yang Yahudi merubah nak sing tokoh rasa diragam. Kalau nak tokoh diragam ketara dinane kok jatuh. Dikira-kira. Masih fati lan sifat diragam. Wa aku angkafir. Lan nyepura sapa Allah angkafir dan sang kesalahan semacam. Nidalika saya mengkono-mengkono kuntum tekuna minat kita. Kalau ibayi mengkoran jelas sapa Allah ing istilah kafir. Di dalamnya kunalikan orang itu di dalam kafir pemaslahat. Ilah tidak hukum kecuali melehno sira kabeh. Ilah tidak hukum kecuali melehno sira kabeh. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'a teman-teman teko kum sira kabeh. Qad ja'a teman-teman teko kum sira kabeh minallahi sang Allah pun nurun apa cahaya. Wa tenor iku nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Wa kitabun dan kitab, Al-Qur'an dan Al-Qur'an mujinun ingkang jelas. Bayinun dikese jelas zahiran tuh. Yakin nunjukno bi iklan kitab iki kita iklan kitab. Apa Allah. Man enggo. Kita bayangkan anut sapa man. Kita bayangkan anut sapa man bidwan ing ridane Allah. Di al-amanah gambare arep entuk iman sapa man. Orang sing anut ridane Allah dikai hidayat ditunjukno bijelas salam ing kira-kira dalan keselamatan. Turu pasalama, sing kira-kira dalan keselamatan. Turu pasalama, sing kira-kira dalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minal zulumati. Wa yukhrijulan nata'na sapa Allah. Wa yukhrijulan nata'na sapa Allah ing wong akeh. Mungkin siksa bare bulan ini. Minal zulumati sing kira-kira kesesatan. Ayo itu sudah dikasih kesesatan kefakiran. Ilan nuri ditunjukna maring nur. Il iman itu ini lanjut Allah ayat jadi begitu pelawan bersama. Wayah bilang juga sop Allah bin iman kita dari mana? Kira-kira kemarin dalam pertimbangan. Dalam singkusuk maksudnya budi civil Islam begitu agama. Lakat kafara teman-teman kafir sebab alladzina qalu wa mengucap innallaha wal masih bin Maryam. Saat temene Allah itu kahanane masih bin Maryam. Itu soal itu. Pikiran gawe sapa wong akeh bu ing Maryam, digawe bu ing Ibnu Maryam, digawe ilahan ing Maryam. Wa hum al-Yaqubiyah. Ini kelompok Yaqubiyah. Sing Indonesia kelompok Yakobus ini. Itu sing meyakini Isa itu ainullah. Kelompok Yakubiyah firqa tenduse kelompok menanasara sang menasara. Orang-orang yang meyakini bahwa Isa itu benar-benar Tuhan, benar-benar logos Tuhan. Iku utama ngene Muhammad kul ngucap sira Muhammad sama yang itu minallahi itu. Paman mongko sapa itu yang itu iso nolak, iso memiliki iso nolak sapa man ayat saud, iso nolak sapa man. Minallahi saking Allah sean ing sabar kita, sing perkara iki. Isa barani pangeran apa dek iso nolak adab. In aro dalam mengersakno sapa Allah ayat. Yen mengrusak sapa Allah al-Masih ibn Maryam ing Masih bin Maryam umaru lan doe Masih bin Maryam. Waman lan wong di ardi ka ing jenengan kali kabeh. Wong kok mbok anggap pangeran ing piye apa dek iso rusak iso nentang anggap. Iki dewe apa? Wong kok mbok anggap pangeran, mbok dewa-dewa ana mbok anggap pangeran. Apa iso nolak azabe Allah? Cek Isa cek nduwoke cek waman fil ardi napa? Jadi pangeran itu ekstrim. Sampai bayangno Isa dirusak. Dari pangeran Isa barang pangeran iki.
Setiap saat Allah yang rusak ini Al-Masih Ibn Maryam wa ummahu sak blore lan wa man fil ardi napa iki jenenge waladu dia utus samawati wal ardi Allah dengan keangkuhan kalau tak cerita ilmu angkuh jadi ini penting sekali Allah itu punya sifat kibriya angkuh itu tidak mau tahu ini disebut walahu kibriya utus samawati napa yang hadis kudus disebut al-kibriya uridai wal azumati uridai. Keangkuhan ini ciri utama dari pengiran. Al-kibriya uridai. Keangkuhan ini ciri utama. Jadi pakaian uridai. Kenapa Allah lebih menonjolkan sifat keangkuhan? Karena manusia itu punya ciri. Sempurna titik itu seperti kayak pengiran. Ya, uang kok sempurna titik itu kayak apa? Pengiran. Sejarah membuktikan ketika Fir'aun ora tau lara ya ngaku napa? Wong soleh-soleh bareng rasa murid akeh ya terus maslahat ora manfaat ora diklaim awake dhewe. Ki nek dadi kiai ora pati ngalim, ora nganti ikhlas. Iki kan ngono. Nah, santri pinter baru kaya dijian. Sira pinter dari kuala kok ndik nih, dadi dene untung terus. Nah, misalnya kita santri dari 1000 misalnya sing pinter 100 dari barokah. Yang gagal sangat ngatur sebenarnya lu akeh to dari keluaran itu. Jadi kita penak terus. Dosen 100 pinter dari barokah itu sing sangat bodoh. Mergo ora nurut iki. Mestine nek adil kan mboten ngoten. Oke, nak pinter barokah itu bodoh salah metode. Yo. Ya pas dulu kiainya. Tak podo-podo adil. Tapi wong mesti sepihak. Apik diakoni elek rati aku. Nah, anak pinter dari hasil bijiane bapake. Bareng ra pinter ora gak nurut enggak. Itu pingin itu menang terus. Mestinya nak hasil kan gak ngoten. Oke, pinter bijiane bapake. Nakal ya salah so. Bapake. Manusia itu selalu punya ciri sendiri. Itu kenapa ketika Allah mengendikan menyangkut hidayah itu dengan keangkuhannya. Saking angkuhe kesane Allah itu gak sosial. Dulu ya di mayasa dulu mayasa ada pengerat ya di mayasa dulu mayasa akarku nggak ada hidayah mayasa dulu mayasa sama ayo sak ya itu berapa kali Allah menghentikan begitu paham ya di mayasa dulu mayasa itu orang asal usulnya karena manusia itu punya watak senang Tuhan kan nanti gitu dibuang di kelebihan sedikit mungkin semua di pengiran. Kalau gue kalau aku mantau di murid, kawangannya mana melok. Orang melok aku mantau. Malah nak kalau gue malah saya juga. Jangan kalau gue terima jadi buruh. Wah ini enak. Mau jadi dia yang mana? Jadi ini orang hidayat juga aku. Bukan anak kiai ini aku. Orang hidayat ini malah setengah jadi ini gue rasa. Mungkin kiai ini ratu malah apa tuh orang kiai itu berkonflik. Orang jadi manusia ciri utamanya seneng-seneng pahlawan itu. Konflik. Kita pulang apa nih? Umpama ora ikhlas. Wah, ora tak ulang aku ora jalan. Mestinya betul ngoten. Roh jalalan itu kan jadi ibadah gitu. Ya ibadah orang si jalalan. Kurang ngaji aku ibadah itu ibadah. Enggak apa-apa. Awang ikhlas oleh ngitung ngoten. Ngaji aku ya ibadah ya ngaji. Kurang ngaji misalnya baru ibadah. Ono ngomong birrul walidain ibadah. Korupsi tahu pidato ibadah. Hormat anak ibadah, hormat cucu ya. Tapi tahu-tahu karena kita punya kepentingan itu jadi kiai. Umat enggak ngaji mau. Ya ibadah gak gelem. Mergo ora gelem enggak. Kita tahu jadi santri pinter. Mau ibadah nek mboten ngaji bahkan umat tahajud. Kalau ibadah itu butuh gak ngaji bang. Mau kalau sakit tak rumah. Ya tar, kita ini kan dicekat nafsu. Nak pas umat api darani birrul walidain ibadah, hormat ibu loro ya ibadah. Tapi kan nak umat nafsu mangun. Kowe di santri gak ngaji. Bocah bisa ibadah gak gini. Mestinya nak kowe jujur kan, iso wae pas ngaji kowe nglakoni ibadah liya. Mas manggo pas umat kancane lo. Tapi karena kita dicekat nafsu, seneng ibadah sempat ngaji kan keren to, sing ngrungokno semantok kan. Macem salangane dituruti fatwa-fatwane kan. Tidak artinya kalau sampai menganggap ngaji itu krono ibadah, itu seneng krono ibadah, harusnya tidak perlu emosi. Karena iso wae, ini sedang nggak ngaji, ya tetap sedang ibadah. Cuma bentuknya tidak bentuk ngaji.
Ini betul omongan tengah, ini nyata loh. Kecuali kita ngomong ngono terlalu tengah, lah gue elek. Tentang sejan itu untuk daerah santri. Ini kita nyata. Itu orangnya betul-betul romantor. Tidak cerita dengan pengajian. Atau gak ada pengajian di masjid. Antus selawat dengan Pak Ibadah. Jadi ini sejan daerah santri tidak pengajian apa aja. Kira-kira tangganya tidak. Jangan orang ngaji Pak ini iki. Alah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan-tangan iki bener. Asal niate gak tengak lho. Iki ya ilang kudu diwarai nak ibadah ora ngaji dene kok kudu roh. Bener asom? Sombong. Iku ciri utama manusia, bahkan suasana ngaji karepe kepen dipenyerakno. Pasal jelas-jelas suasana ngaji ibadah. Paham ya? Ini penting. Sama nak jadi kiai, orang orang ngaji orang biasa mana? Ngaji ibadah. Sengaja sih, sengaja ibadah. Kalau sengaja ngaji keliru, soalnya orang ngaji tapi sedang ibadah ya mak. Ngaji ibadah, sengaja apa kesini orang ibadah. Orang ngaji soalnya ibadah dia. Ini tenang loh kalau kamu dulu guyon. Ini ciri utama manusia. Sehingga Allah itu duka dengan keangkuhannya, termasuk keangkuhannya Isa bin Maryam itu dibayang ngomong, Isa nggak ada pengeran. Setiap saat aku bisa merusak Isa. Kul fama yang berikulatum minapoi se'an in aro da'ihi kal masih habna Maryam wa umahu wa mansul ardi. Ini tua cerita, keangkuhannya Tuhan demi tauhid. Tahu Nabi Isa mbak ibu itu disifati sederhana. Isa mbak arani pengeran. Macam Isa wong apik. Wa umuhu siddiqah, ibunya ya wong apik. Disifati mau apa? Karena ya kulani to'an. Dia doyan mangan. Dan ngerane kayak ekstreme. Lho sama arah aku lho di sampean. Jadi pangeran kadang nyifati wong sok juga sederhana. Ben ora ndase cip. Momen ada mau kiai, mau ulama apa. Nabi kadang sederhana no. Apa? Dia tanya nona apa? Pak musik di kobol itu. Tapi disifati karena ya kulani itu doyan pasangan. Artinya apa? Ojo pangeran itu era Isa. Era Nabi Muhammad dibaleni. Ketika Nabi Muhammad kapundhut, sahabat tidak siap. Jenenge Nabi, aku mati kira siap. Apa mana Nabi? Kira siap. Sampai ketika informasi nak Nabi kapundhut krungu Umar ngunut pedang. Mangko Inna Muhammad dan kot mata. Kotok tu unoku. Wong sembarane Muhammad mati, tak penggal sendiri. Inna mayuna dirobbah, kama yuna Musa robbah. Nabi sekarang sedang munajat mbek Allah kaya zaman Nabi Musa yang munajat mbek Allah itu 40 di. Jadi dianggap Nabi kapundhut itu foto pati geni. Saking khususnya dengan Nabi Muhammad ora mati. Kecewa Umar. Ayo sapa Muhammad mati tak pateni. Ini lagi munajat kok nama Nabi Musa. Wah, sahabat ora ngani kabeh Umar itu mantan preman. Ibadah tenang. Akhirnya Abu Bakar rawi, terus maca ayat wa ma Muhammadin illa rasul. Qad khalat min qablihi. Itu disiar sederhana, apa imma ta'ukutilah. In qalat ala atas. Muhammad yo rasul. Bayangane wae lek kabeh, apa imma, apa nek Muhammad mati atau dipateni terus kowe dadi gak iman. Berarti iman karena Muhammad. Apa nak Muhammad mati utawa terbunuh apa imata aukutilah terus ingkolaptum ala atau nah nak gue imanem karena Allah Muhammad matilah kudu tetep iman. Ana saiki tak warai kowe nak seneng ngaji karena Allah. Dia ini Gusti aja ora seneng ngaji. Ana karena Gusti aja sebenarnya ora seneng ngaji ganti kiai ya berarti kowe seneng karena aku orang dhuwur makom. Ukuran makom dhuwur ora karena wong karena Allah. Karena Allah Taala. Jadi apa imata aukutilan kolaptum ala apa gitu ngomong Muhammad mati terus jadi kafir meneh sapa diko dengan keangkuhannya wama yang qalib ala dibai fala yudurruha ya ben kafirlah tak apa aku dari ngene kamane wama yang qalib ala dibai fala yudurruha jadi sampai kafir gak bayani aku fala yudurruha wah wasana bisa kirim nah aku malu ngomong si syukur mosok wong sing syukur matine nabi diwales kan gak mungkin. Maksudnya itu muji imani wong krana Nabi Muhammad atau krana Allah Subhanahu itu Nabi Muhammad. Sampai disifati sederhana apa imata ukuti. Dalam banyak ayat Nabi juga dibegitukan sama Allah demi tauhid. Masa Allah nyifati Nabi dari Sayyidil Awal yang disifati Mat
Inaka mayitun ya wa inna mayitun mati temen mati ngomong ya mati. Iku penting sifat. Karena kalau ada di gede ya kudu dene. Dia aku manusa ya mati. Wong itu ayu seneng, rasul ya seneng debat itu. Ajane penting sifat-sifat ini penting biar tidak ada keangkuhan ketuhanan. Dan itu yang akan diwariskan oleh ulama pada kita. Cuma aku ngomong ini dari tukangnya kiai kan repot terus. Dan itu yang diwariskan oleh ulama kepada kita sebetulnya. Ini kalau baleni malah. Dan itu yang diwariskan ulama kepada kita. Dinku kita zaman mulai cilik nganti tuwek diwarai sifatnya Nabi, sidik, amanat, takdir, tapi selalu menyisakan sifat gaib. Ini ku al-arad, al-gajah, iya bahwa Nabi piyambak di sisi-sisi manusia. Mangan, minum, perang kalah, dungo rapati mandi. Itu tahu pasti. Nabi ini Mekah video-video, dungo-dungo ya sebagian untuk pengira. Dan kita manusia. Itu ketok manusia itu penting. Sekali gak ketok manusia ini malah kecelakaan kayak Nabi Isa dianggap pengen. Waduh kowe dadi kiai nek terlalu disakralno ora tau bodor-bodor atau seneng duwe. Kowe disakralno terus dianggap donga kudu mati kudu liwat kowe. Malah sing rusak tau kan. Lah nek bodor sing sak kowe. Ora tau kan. Gampang kowe. Terus saiki kowe kan ora penting kan. Lah merengono kowe sono Islam. Tapi itu artinya demi tauhid itu banyak pencitraan-pencitraan yang menungso itu dibawakno sesuai al-a'rad al-badari. Sisi-sisi napa teman. Kan ini kalau sedang lebih, ini kalau tak cerita, ini kalau tak cerita. Wonten tiyang darani Gus Mek wali, sisi tok darani Joko. Sisi tok darani Balim wali, sisi tok anti Balim. Gus Dur ngoten ngoten. Kalau ini ada tamu sak mobil takoke wae. Jawaban kula ya. Jinan takok tenan kepengin ngerti apa takok malah umume wong rame-rame takok. Mereka itu Gus Dur, Balim wong gede-gede dan mbok takok. Mboten kesuwen pengerti tenan. Dia tak demisi keberatan tentang Gus Dur Balim kah pembiye. Apa nak Balim rawon suci terus Islam rusak, Gus Dur gak wong suci Islam rusak. Maksudnya jinan ini menghormati Balim itu wajib. Mereka wong mukmin masuk ke mata aku wajib mukmin, agar pati gue wajib berkaum mukmin pihak kan? Gusti wajib berhormati berkaum mukmin. Dan aku diskusi berangkat pertanyaan karena mensucikan berlebihan, sehingga semua citra negatif itu keberatan itu jenis rata. Itu berangkat ke iman sendiri. Iya betul. Kita kan diam-diam sudah iman berat, iman berat. Nak balun diskusi, Gusti diskusi, Gusti diskusi. Gara-gara kowe iman ngono itu keberatan ada citra-citra negatif. Jika aku bukan keberatan, itu sebab ujian duit, itu sebab ketutur rondo. Itu keberatan. Dan lagi awak, itu kan salam dewe tuh. Salam dewe oleh iman berlebih. Tapi nak iman enggak berlebihan itu benar. Aku harus dihormati wong mukmin. Kedewe Nabi, al mukmin itu dihormati. Selesai kan? Dia rasa berlebihan. Lah NU itu masih menyisakan begitu. Sesuatu itu berlebihan orang. Padahal pas berlebihan itu melanggar syariat. Ya pas berlebihan itu melanggar syariat. Kayak Umar ketika berlebihan nyifati Nabi, sanging sucine Nabi kaya orang arah mati. Sampai wong sing darani mati wis dipancung. Itu keberatan. Wong sak hebatnya Nabi Muhammad kok dibeli bletek mati ini keberatan. Karena akhirnya Abu Bakar pidato dan itu akan dikenang sejarah. Abu Bakar pertama kali itu mangka nayak Abu Muhammad dan Fa Inna Muhammadan qad mata. Karena terjadi pidato Abu Bakar kan mangka nayak Abu Muhammad dan Fa Inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Nak nyembah Allah itu urip ora bakal mati. Sekali-kali nak kiai kita putus dia mau wong ibadah wae terus. Sing elek wong ibadah gantung kiai urip mati. Wani. Orang wani keluargane lah keberatan, soalnya kan gak disanjung to. Tapi nak dipuji kan keren. Bikin terus hilang, pengen mati. Dunia setengah keren. Kan keren itu loh. Mergo disanjung kan. Itu tidak membina itu tidak membina ibadah. Mestinya bukan perlu ngotot. Ibadah itu keharusan. Jadi tidak bisa dengan ibadah karena gantung ke ruhen itu urip to wis mati. Tidak urip cek mati kebutuhan ibadah, kebutuhan manusia. Cek ruhen kecelakaan, cek selingkuh, cek ora ana pengaruh ning Islam. Sing ana pengaruh ning Islam ku ibadah atau ora ibadah.
Itu zaman Sayyidina Umar Abu Bakar mengalami begitu. Jika apa Allah dengan keangkuhannya nabi-nabi disifati sederhana itu mau nyifati nabi karena ya kulanit itu yang makan. Itu kan ekstrim dong. Malah Nabi Muhammad ngendikan innaka ya mati. Tenang innahu mati. Kok sumpah ya Mas? Gue sebenarnya mati wong ngene. Sing seneng gue mati, sing gedhe gue mati. Padha kowe lah sebenarnya mati. Ini bukan dalam rangka pelecehan jak ana asal usule. Mergo manusa itu potensi dituhankan, didewa. Sehingga perlu sifat-sifat sederhana itu perlu. Mulane kula sebagai wong alim seneng mawon kali sampean nyifati kula sederhana, sebagai wong alim, beli manusa. Malah seneng kula. Sederhana kan enak to. Jadi ulama itu ringan-ringan. Kalau malah sering donga mek pangeran Gusti, mama kalau dadi ulama seneng. Di citra sing pas-pasan malah aman. Aman secara tauhid. Meskipun gara-gara citra pas-pasan salam dan juga rapati akeh. Tapi itu tidak masalah. Jadi makanya tauhid selamat. Wani zaman jadi dia itu nang. Kalau wani, makam ulah wani. Malah makam keren lho. Mereka nak berlebihan, efeknya luar biasa. Secara tauhid efeknya luar biasa. Rasamu guyon tapi agama. Agama itu efeknya pengeran ora tokoh, ora nabi hidup, agama itu efeknya. Mengenai mereka ini kita disifati in aroga ayuh likal mati hak namar yama wa ummahu wa man fil ardi nama. Ini kamu budak. Do pangeran itu coba anggap pangeran setiap saat tak rusak tak iso. Elah kata orang orang sisi yang itu kami bikin sopo akad jadi kayak kono kabeh. Walau kana al-masihu ilahan aqdaru ali. Walau kana lamun ana sopo al-masihu sopo Isa al-masih ilah itu pangeran. Lako daro ini kuasa sopo Isa alaihi ngatasi istilah. Walillahi lan itu kagungan Allah itu samawati kerajaan pira-pira langit wal ardi lan wa malam perkara dina umar ing antarané samawat lan ardh. Ya kudu mal. Ya lugu menciptakan sapa Allah mak perkara ya tau kang ngersane sapa ing. Kabeh maksud Allah Jawa lan kudu ing ngatasane saben perkara. Aku kang ngersane sapa Allah ing iku kodirun. Faqala Yahudan Nasara nahnu abna'u wa abba. Faqala kang berpendapat ngomong sapa Yahudi wan Nasara Nasron. Kulo minta itu saben-saben Yahudi Nasara. Nahnu abna'u. Nahnu kita abna'u. Kalau tak cerita, wali-wali sing kados kula, kados ulama-ulama itu sesuatu. Yen panjenengan iki Hasan Iraqi. Hasan Iraqi ini ulama Mesir. Itu nak wonten tiyang sowan njuk donga seneng. Kowe njuk donga tok ning aku, kowe donga ning omah ketemu pengen. Karena masih banyak orang yang nyuwun saya begini manfaatno kondisi. Kali kados kula kan jenengan anggap guru jenengan alim. Donga nak ra ngarepku sampe laman, ngrasa gak mau. Ibadah arah kuatu sama ngerasa gak pemenang nak ibadah kiai terkenal wali gak kelemu ngerasa mandine ora tahu. Tapi efek dari itu kamu eling Allah kok ngenteni ketemu dia. Padahal ittaqillah haitsuma kunta. Kowe kon eling pangeran ya setiap saat. Tapi gara-gara tradisi ini kita saksan akhirnya kowe eling pangeran benda sowan dia. Kena niku mah digagal. Dungo ngarep kiai nangis-nangis, pas dungo ning kamar dhewean munajat mbek pangeran rapati iso nangis. Akhirnya apa? Standar-standar yang bener dilanggar. Karena kita membiarkan adat-adat yang salah ini. Mestinya standar yang bener ya pokoknya wong mukmin dari kira masjidnya tulu-tulu pas dhewean ning kamar pas sampai dia. Jadi masih banyak. Kalau enggak ada silsilah. Ya Hamid Pasuruan tak terkenal. Dan kebetulan masih keluarga dengan saya. Jadi saya punya sanad di Pasuruan. Bapak saya itu murid dia. Karena Pasuruan kebetulan misalnya anda saya, jadi masih keluarga. Nah kebenaran yang hamil muridnya banyak juga. Bahwa itu muridnya bahwa. Ketika beliau pas puncak terkenal, dianggap wali, dianggap alim, soal segala. Hamid Pasuruan kan kayak itulah citra di masyarakat. Itu soal dia solel nangis, mohon kamu nikmati. Kalau Jawa nih, yai, lo terjadi pengiran nangis. Jamane nak kula terus dadi napa? Maksud iki Hamid ngeten. Kula nu saleh di awak-awak kula piyambak. Iki takorup kula ila Allah. Kula nu salat jamaah istiqomah ndherek Quran maksudnya ya tanggo awak-awak kudu. Gara-gara terkenal saleh wong kabeh tawasul lewat aku salam tembak nek ibu.
Tahu-tahu kan jadi transaksional. Misalnya kayak pulau ngeten nggih. Pulau ngalun krana taqarrubillah, pulau mulang krana taqarrubillah. Tahu-tahu karena kesalahan saya, terkenal ora tau gitu rondo, gitu perawan, ora tau motor itu. Tahu-tahu gara-gara citra kesalahan, malah untuk duit. Mergo dianggap soleh. Iku ya hamid nang. Akhirnya kok soleh kula kok terus dadi duit kemana kan. Cara bahasa kasar soleh kula akhirnya terus dadi duit. Nah, kalau kiai yang mana, pertama kiai wah betul, jadi kiai dia uji jadi dua tuh, jadi gula, jadi macam-macam. Kemudian wajib pilkada, wajib politik, wah suaramu jamaah ngaji jadi konstituen. Hitung perendah biro, tuh tarik kiai itu mati tak menjadi biro, nah mati tak rutin biro, hitung panitia tim sukses dibanderol sesuai konstituen. Nah, tak kurang ajar tuh, ini nggak jamaah tidak ilawo tenan, nggak di mata pilkada dihitung konstituen. Jadi itu menjadi kapasitas kiai ini level pengaruhnya. Itu nangis kan. Terus sampai Mbah Khalil dia ngomong salam diri. Nah, ketika jawaban salam diri terus jadi satu stres. Semua wali di tradisi jagat, memang tak didon ilmu wali. Tradisi jagat itu sebenarnya ciptaan para wali. Yaitu sebagian menggugur mitos yang berlebihan. Atau fokus atau mitos nebo berlebihan kemana? Periode jagat, periode mengembalikan al-arad al-jadah. Lalu sama rasa takut detail. Aku balik ngambung dalam rangka dan takut detail takut, rasa takut detail. Pokoknya menurutku secara ilmiah menurutku asal usulnya. Dan aja kue rasa jadah, kue jatuh beneran. Artinya kita kan nggak usah jadah, pencitraannya pas-pasan lebih beneran. Orang usah liwat ya, malah harus lulus berarti juru kue orang usah jadah. Ora jazab. Tapi asal usulnya goten, kenapa orang-orang terkenal wali selalu punya perilaku aneh? Ini Gus Ud Sidoarjo itu gurunya bapak. Ya Hamid Kiambal darahnya Gus Ud itu wali. Nak wonten tamu. Ini Gus Ud. Bangkrut nol yang jam senang dengan Mas Pur kata dengar tuh. Nak wonten tamu Mas. Dijaluk duit. Kira-kira tak. Jika enggak rata-rata tamu ya diperhitungan dulu. Dari tamu 1.000 juga ada 50 tarung bulan. Untuk mulai lagi ya, memang ini. Tidak ada satu. Oh, aku suka kabeh. Mau terkenal terus tamu jadi duit aku suka kabeh. Jadi wong mulai janggal. Terus itu wali tau ora kok bulan duit. Tapi dia tahu lama tahunan dianggap apa? Wali. Justru ya kasih mamang tuh. Pas puncak wong mama. Ini di sana. Itu nanti Tuan Ki Hamid Pasuruan, yang menangis saat itu. Ya Hamid tetap usia, Gus wali. Aku wali Gus dari Hamid, aku wali itu. Betul dulu, balik dengan al-arad al-baza. Mana kok sambilan itu malah terus tengah, berkuat Bataria betul. Sudah sangat Bataria. Rata-rata itu, nak duta seringnya nyaur, nak mergawe bodonan, rawang ayu belalat. Itu sudah sangat Bataria. Artinya gue serap perlu gugur Bataria. Berkuat rawang ayu nyakralo. Tapi ini wow, demi sebuah tauhid, kepentingan tauhid itu memang ada perilaku-perilaku. Mergo nate kecelakaan Nabi Isa. Nabi Isa terlalu sembrono, nak omongan terkendali. Ditabuk pipi tengene wae ditabuk pipi ora kawin, ora dikasih. Sampai sesakur dianggap penuh. Mana Nabi Muhammad ngendikan, Isa itu tapi nak aku Sayyidul Awwalin. Nabi malah bangga, aku Sayyidul Awwalin. Mengan aku yo mangan yo kawin. Malah Nabi itu bangga. Aku ini aksakum billah. Aku wong paling takwa ning Allah. Wa atqakum billah. Sampe delok ning hadis Bukhari. Aku wong paling takwa ning Allah. Ini aksakum billah wa atqakum billah. Terusane Nabi sederhana, "Wa ani atazawajun." Misalnya wis menawi yo rapi, wa aku lama aku yo mangan daging. Wa asum wa uftir. Aku yo poso yo muka. Jadi Nabi malah bangga ngetokno basariah. Bangga. Karena Nabi ini misi utama seorang nabi adalah da'anas ila tauhid. Wong dibalekno ning tauhid. Ora kok dikon kuntus ning ndek. Delok aku menungso nyatane butuh kawin. Butuh kawin lho, ora butuh wedoan rapi-rapi. Tapi kan halal to. Selain Nabi, werani atas jawabun bisa. Aku yo kawin. Wah, zaman kan wali an, wow seneng wis. Ora begini seneng yo dosa to. Enggak karuan.
Tapi apa intinya? Kenapa Nabi itu menjadi sayyidil awalin? Justru karena basariah. Isa udah gagal. Mereka terlalu menonjolkan sakralitas. Akhirnya kecelakaan dianggap penting. Nabi Muhammad dengan segala basariah yang malah jadi sayyidil awalin. Di basariah Nabi bujune apa? Mangan itu tinggal tinggi. Dungo itu kadang ngobrol. Maksudnya uang kadang ramah. Itu malah menjadikan beliau sayyidil awalin. Kalau tiang alim ngerti contohnya, men percaya barang aku nak aku roh dono dan ini mutakhir. Nabi nanti masuk nawasi. Nabi sangat mencintai Sayyid Hamzah. Ketika ngerti Sayyid Hamzah dibunuh oleh Wahsy, Nabi masuk no. Wong ini kurang arah bejo. Mosok pamanku, Saifullah kok dipateni. Wong anu mateni kekasih, wong ini kurang arah bejo. Malah ayat turun, lai salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mak urusan laknat melaknati ora urusan. Iki urusan pengiran dari pengiran. Lai salaka minal amri laknat melaknati ora urusan, ponis-ponis itu ora urusan. Tenang. Wahsy sing mateni Hamzah malah paring iman ke pengiran. Padahal wong sing kena pasite Kanjeng Mana gue cuma kiai, maksud saling semua kalau orang Arab baru kan. Wahsy itu dipatutno Kanjeng Nabi. Malah diparingi iman gak pengen. Wes ngono dadi asbab nuzul lai salaka minal amri. Ora urusan amat soal hidayah soal. Donga ngobos Abu Thalib. Nabi itu sangat ingin Abu Thalib itu iman. Iya betul. Semua sejarah sepakat sangat ingin Nabi Abu Thalib iman karena yang nopang yang macam-macam. Tapi Allah malah nurun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna huwa yahdi man ya tak menemat ya ra iso pepe mbok senengi terus untuk hidayah. Ya betul. Apa mbok takdiri berarti Nabi dongane ngobos. Laknate ngobos ndak masalah itu, justru itu yang menjadi keunggulan Nabi yaiku ana al-arad al-basariyah sisi kemanusiaan bahwa Muhammad itu yang menungso. Nyatane semua karepe ora mesti terkabul. Nah anak kowe ora. Nyifati kehidupan nak dungane kok malah ora tengah ngobos iki malah jos. Lah kowe wis ngobos berarti ya jos. Lebih tenang, yang karuan kita tahu nyata Abu Thalib gitu kan. Sejarah sepakat sangat ingin Nabi itu ngimano Abu Thalib. Tapi malah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Waliane Nabi sangat benci Wahsy karena qatilu Hamzah pembunuh Hamzah. Malah Wahsy diparingi iman. Ini urusan ngobos itulah al-arad al-basariyah. Justru karena Nabi itu sering ngetok basariyah. Wong tetep ilang kok. Wong tetep napa? Ilang. Nah, tetap ilawah itu sing intine dakwah. Akhirnya kasil gak anas ilaw. Akhirnya Nabi malah lulus jadi sayyidul awalin balah. Nah aku yang aku setengah dia loh sebelum ngobos gak pantas. Berarti aku kepengen citra mandi terus lagi. Berarti dia menjaga citra mawam tuh dia sebetulnya jaga pengiran. Nanti jaga pengiran kan ini dia tak itu ngomong manjura terserah pengiran itu gosok. Aku ada mau masalahan dungo. Jadi sederhana kan. Tapi jari ini dungan ini mati, lalu ya dungannya mati, semati. No pengiran ora aku. Tinggal itu lalu nanti tertarik, nanti kiai ngalim dekat. Uraan tapi akhirnya tak angen-angen nggak benar. Kita ini kan kodok mereka dirubah, model kayak Mustafa Rukin dengan ilmu tauhid. Jadi kodok mereka dirubah, mesti putus no Allah nih lo mahfud ditulis mereka dirubah. Bukan kadung garis. Misalnya kayak Rukin ditulis video, orang itu orang video. Mustafa tulis kiri, orang itu orang kiri. Kodok mereka dirubah. Mereka dari ditulis nyawa mahfud itu mereka rubah. Nasib wong ditulis lan mereka rubah. Ini kita ekak. Semua orang, bayar rubah. Orang bayar rubah. Gue tuh sakit. Ini kodok mereka dirubah. Lah ya nak merubah kue, merubah apa ya? Terus diwacaan ayat yang kuwahu ma yasa'u wa yasbit. Yang ku iso busek sapa Allah ma yasa'u wa yasbit lan iso netepno. Sing maksude ra iso nak kuwe nak apa ya. Jadi maksudnya kodok iso dirubah kuwe lan apa santai mawon. Iki jenenge yang kuwahu Maya tahu apa? Wajib wa ingkaru umul kita salah mulai makna yang suku enak aja santai aja. Paham ya? Jadi banyak tradisi ya. Jadi di ulama janji ini istirahat ngajam mengaji malin. Aku rasa istirahat masih lebih kan. Dari Imam Syafi'i itu tanggal sing ngantuk sing ganjil. Jadi Lailatul Qadar dalam mazhab Syafi'i ini 10 terakhir. Dia tanggal 20 10 terakhir. 10 terakhir sing arjahal autaruhu.
Jadi selikur, terlikur, selawe, tujuh sama likur. Mesti arjaha itu yang autaru. Mesti yang arjaha itu selikur, berarti selikur. Orang itu orang itu selikur. Udah nebak kita tahun tuh. Ada tahun tuh orang persis. Jadi orang musibah di kita betul, kita wali. Yang menang wali. Mulai terus ya, pokoknya arah selikur Pak. Ya enggak, paling mirip. Kita itu selikur orang tahun tuh. Aku malah orang persis. Bener nih, tapi kan orang persisnya malah larut al-basa. Justru itu tambah subur, kita menu sana. Ini teman terus. Hai ulun di satu sisi min rumah saking Yahudi lan Nasrani. Oleh kitab nahnu abna wa ibadillah. Nahnu kita abna wa iku pira-pira anak-anak ya Allah. Sangat dekat dengan Allah. Jadi kitab kiri kaat dari segede koyo anak-anak Allah. Fil kursi ing dalam parke wal manzilati lan kedudukan. Wa te Allah ta'ala koyo dene bapak kita. Fil rahmati ing dalam melati wa syafaqati lan kasih. Wa akhib bulan jadi pira-pira kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya klaim bahwa mereka itu merasa kayak anaknya Allah. Jadi merasa paling disayang, paling layak, klaim nak paling para Allah. Hingga umat lain itu sah disiksa, sah dijajah, sah macam-macam. Jadi kemarin menurut dokumen yang menceritakan kenapa orang Yahudi Nasrani itu mudah menginvasi negara lain. Jadi zaman era itu negara manapun dijajah Eropa itu Nasrani. Karena dalam perasaan mereka lah kaum pilihan dan salah itu layak dijajah dan sah nopo dijajah. Nah, ya itu tadi karena klaim-klaim merasa dekat Allah, yang betul dekat. Kalau mengucapkan surah Muhammad Nabi Maryam bilang Nasrani ya Muhammad, falima yu'adzibukum fi dunubikum. Falima mengkrana apa yu'adzibu nyiksa sapa Allah kum sira kabeh dunubikum sebab dosa-dosa sira kabeh. Ini sodak lamun bener sira kabeh tidak dikarenakan dalam mengkon-mengkon klaim. Iku klaim nak mereka kekasih Allah. Tawala yu'adzibu lan ora bakal nyiksa sapa alat bapak wala dewe anak itu bapak. Malah haji bulan ora nyiksa sapa habib dewe kekasih habib. Bapak aja dakum. Lan teman-teman nyiksa sapa Allah kum sira kabeh. Pantu mengerti sirotasi bukan guna itu gorok. Kalau betul kalian kekasih Allah, kenapa sering mengalami penyiksaan? Langsung balik di sirotasi sudah syarun ke manusia. Manusia memang ya setengah sangking wong kalau kau ingin menciptakan sapa Allah. Ini jumlah iman. Jadi sangking golongan wong kalau kau ingin menggalu sapa Allah iman. Minalga dari sangking manusia. Lakum malahum wa'alikum ma'alikum. Lakumu berhak kedua sira kabeh mau te perkara tentang kedua wong akeh. Waalaikum lan dadi beban, kaya ora ala-ala Al-Qur'an lan beban. Lah maka sabat waliha maksud dari lahir sing untungno nawaliha beban. Waalaikum lan ngatur sira kabeh mau te perkara ali hingga ngatur wong akeh. Ya usiru mayyasha wa yu'adhibu mayyasha. Ya usiru nyepuro saka Allah liman maring wong ya tau lan salah saka Allah. Al-Maghfirah ta'ala pura lan ma'iman. Jadi Allah itu tidak diikat, tidak bisa didikte karena orang itu Yahudi Allah harus dipura. Karena orang itu Nasrani Allah harus dipura. Allah tidak akan didikte itu semua. Allah tetap Yahudi lebih majasa, lalu adikun Allah majasa. Ini sama. Karena kita Islam, Allah wajib nyepura, Allah tetap ikhlas. Ini mau kasih dengan keangkuhannya tetap Yahudi lebih majasa, lalu adikun Allah majasa. Yahudi nyepura sopa Allah iman maring wong ya tau kangen salah sopa iman. Al-Maghfirah ta'ala pura lagu marima. Ya aji kula nek sapa Allah man wong ya tau kangen kana sapa wae. Tak dibawa ini semua. Lak kira doa. Lak kira doa tentang wujud alih atas Allah. Jadi kalau matur ya Al-Qur'an itu menunjukkan keangkuhan Allah. Angkuh Allah itu wajib. Dan itu walaupun diberiau bersama wajib Allah. Jadi sifat angkuh itu baik untuk Allah. Tapi tidak baik untuk makhluknya. Mulanya Allah itu paling gak senang baik hamba-hamba yang apa?
aku. Tapi Allah siapa aku? Lah aku Allah itu untuk membunuh sifat manusia yang ingin jadi Tuhan. Jadi kalau balik matur sampai nak dia pembantu 5 atau dia perusahaan di karyawan 1. Karena kerjaan aku makan nanti. Mau di santri ni mau sawangan santri udah pinter kan orang ngaji aku sing pinter aku wis apa. Di ngamal-ngamal sing kita iman dadi ilang kok. Tapi karena watak dasar kita tahu-tahu jadi koyo pengen. Paham itu sifat dasar manusia. Mulane Allah Taala kepengen mateni sifat itu. Watak-watak bener-bener Allah nganggo apa dadi lima biasa wae iki kuno semuanya. Ora tenan kam nak sampean tampil cara itu supaya muamalah untuk pengiran itu bener. Cuman udah anut model hikam. Anut yang soleh sing wis bener uripe. Wow, ngaji sejarah, ngaji ideologi. Ngaji ideologi itu panas. Jadi sesi kedua ngaji hikam, itu satu. Ideologi itu mesti panas, tapi harus diterangkan karena jenengan-jenengan nanti terlambat tidak tahu. Ini ngaji hikam. Nah, cara hikam itu gampang, muamalah dengan pengiran itu gampang. In a'toka ashdadaka birroh, wa in man'aka ashdadaka kohroh. Fakullun muta'arifun ilaika. Jadi gampang muamalah dengan pengiran. Nah, aku ndonga kok disembadani. Berarti Allah ashdadaka birroh. Allah ingin mengenalkan kamu birrohu ing atihe Allah. Allah sedang ingin menunjukkan aku iki rahmat. Wa in man'aka ashdadaka kohroh. Nak kowe ndonga njaluk kok ora disembadani. Allah kepengin ngetokno nak kowe trimo doa, trimo manusa. Allah ngetokno kohare. Aku iki pangeran, nek mbok atur-atur, kowe ku manusa lemah. Jadi mata atau tak asjadaka birroh, wa mata mana aka asjadaka kok. Pas ngekei ngetokno rahmane, pas gak ngekei ngetokno nak kowe iku trimo manusa. Fakulun muta'arifun ilaika. Jadi setiap saat Allah itu mudah dikenali. Iku mau ketika kowe dikai gampang syukur, ketika nyatane karep pemurah kesampean kowe eling, jebule aku ya menungso. Nanti karep tambah sik kesam. Akhirnya jadi tawadhu. Mergo semua karep ra mesti apa? Kesampean. Dapat tawadhu itu jenenge aidul ibadah. Kowe dadi tawadhu. Artinya dia nyaman semua. Anu kula tak kenang bapak kula nak didik kula. Bergada urusan duit, urusan apa-apa gak kasil nak sampean minister. Entah pengira. Kira kasih barang. Biasa. Jadi kemarin nak hikam, jadi udah itu gampang. Jadi mata atau asjadaka birroh, mata mana asjadaka kohroh, sifat kohar. Ya, jadi nak dikai pengiran gampang nopo. Nak lagi dikai ya gampang duduk nenggone kebesaran Allah. Bahwa kita hanya waktu insan nopo. Berarti semua kondisi itu baik-baik saja. Dan setiap saat ada apa-apa. Itu mau pulau nyontok nanya, pulau nanti munajat ini lagi sering pulau munajat, nampak tahajud munajat. Syukur barang paling gampang, cara wong gak akut tuh gampang. Gampang ya, misalnya kasus pulau tiang alim, Mustafa salaman di pulau nyucup itu syukurnya rakaruan. Pulau di umat itu Mustafa itu syukurnya rakaruan. Tapi nak kue ditarik, gara-gara tarik wah kira syukur. Iku mau Mustafa kepengen, wah enak kalau kue di mengalim dicucupi wong keren. Lah sing kiai ini salaman tok orang salam nembelake gopo. Jadi sing marahi ra syukur utama. Mengene anggere kitab-kitab tasawuf sing paling dikritik utama, sing paling rusak tataran utama. Iku mau. Sakjane sekedar salaman saling nyucup kiai iku bangga. Nak ora utama nek kepen dadi kiai, nek dadi kiai kepengine dicucup. Lah kiai ini bareng keseringan dicucup ora salam sampe lha apa salaman tok. Akhirnya ora syukur. Paham? Jadi seharusnya agak gitu, dilatih model urip hikam, semua itu dipandang secara positif. Ya mati mata atau keasjadaka birroh, mata mana keasjadaka kok. Begitu juga menyangkut hubungan dengan makhluk. Ya, misalnya yang zuhud, ini kan hikam cerita. Banyak orang-orang zuhud yang karena zuhudnya gedeng wong dolim. Banyak orang-orang sufi, orang-orang soleh yang karena kesalehannya gedeng wong dolim, gedeng wong nakal. Itu ditanya hikam. Ketika mereka sampai kepada Allah, istauhatu min kulli syai', asing. Karena merasa sampai hadrah ilahiyah, karena seseorang sudah merasa sampai kepada Allah, itu merasa asing. Tapi dari hikam, kalau betul kamu usul ilallah, kenapa asingnya sama orang dolim toh? Mestinya asing bil ahyar. Siapa saja meskipun soleh pun kita asing.
Sampai nak soleh tenang, pas munajat di Allah, masih ambil bojo, masih ambil anak, masih ambil santri ya. Itu lagi kepengen munajat ambil Allah. Nah ngono asine wong usul ila Allah ora krana wong liya to, memang sedang asik menyatu kalian Allah. Kemana asik dhewean kalian Allah. Lah, ketika mereka kembali mimpin manusia, ini kumpul wong dolen. Misalnya wong soleh lah nak mergawe mesti kumpul dino. Ya betul. Pengajian mesti lanang wedok kumpul. Pemene pengajian zaman akhir iki mesti ono samperwan, ono kadro macam-macam lanang wedok apa kumpul. Jarene hikam sebetulnya itu tidak masalah-masalah berat itu tadi. Ketika kamu istau hasum kulli syai'in lihoy batihim an kulli syai'in. Jadi ketika seseorang sudah usul ilallah, maka hoy batihim an kulli syai'in, mereka alami kondisi yang tercerabut dari kemaklukan. Ini jenis hoy batihim an kulli syai'in. Tapi ketika kembali ke makhluk kayak Pulau Rohofid Mustafa, syahidullah fi kulli syai'in. Sing diseseni ya Allah fi kulli syai'in. Jadi Allah desain rohid meniku. Nah desain itu meniku do pinter joget pinter. Nah Allah desain balik meniku do pinter kaspo pinter. Ajane kan enak. Jadi saat kowe waibah ya ambek Allah, iku asik mbek Allah sampai ora roh. Min kulli syai'in gak apa-apa. Ketika kowe delok kulli syai'in, syahidullah fi kulli syai'in. Kamu menyaksikan Allah fi kulli syai'in. Misalnya kalau orang kedunya itu gak kecil. Oh, dibeli Allah biar menusuk orang model ini, namun batasan itu nyaman. Jadi kira kecil itu mau gawok bangga atau tak takjub sampai desainnya pengintar. Akhirnya nyaman. Sebab itu orang-orang zuhad wal ubad tidak akan gedeng wong dol, gedeng wongnya loh. Karena mereka syahidullah dibeli syahid. Itu penjahit itu sing jenenge ya palu mayat. Jadi yasak-yasak yang berikut itu untuk menunjukkan. Jadi ketika Nabi ternyata Abu Thalib tidak iman, Nabi sadar. Sadarnya apa? Kembali pada iman yang murni. Inna kala tasliman abadka. Iman yang murni apa ya? Walakinna wa ya iman. Ya hidayah itu murni masih ada. Ketika iman pada yang palu mayat itu sudah iman yang murni. Kalau Allah itu terserah kehendaknya. Kayak itu didikte keadaan. Tapi Abu Thalib pamane Nabi agak enak, masa agak pamannya Nabi rata ke hidayat, asa akeh ponakane. Itu udah ada. Iman yang murni akan kembali kabeh udah beri jasa oleh diguno kok. Tapi ini bukan karena kesalahan Allah kok saya naik dulu, ini tadi untuk membunuh keangkuhan manusia. Bukan manusia mesti bawa angku ini ambek. Sampean anak-anak andel, sampean latihan jadi wong soleh, jadi kiai seminggu, tahajud seminggu. Sama ini dulu orang kira pantas, tahajud seminggu ya. Iya betul. Jadi kata ketika kita soleh dewi itu dia keangkuhan. So, ciri utama wong soleh di sini kan tawakal yang pangeran, nyerah sesuatu nih Allah Subhanahu. Tapi kejajal soleh seminggu, taruh minggu, kemudian nanti setahun. Tak terus kepengen dikte pangeran. So, jauh kurang mandi cah, gue kudu mau suwi. Tahajud seminggu, masa mandi, terus kepengen dikte pangeran. Berarti tahu itu kan hilang loh. Memberi ruang nak Allah yang alam ada kan hilang tuh. Kepinginnya Allah berdikte be amalan tuh. Dalam kesalahan kita saja tukang dikte pengiran. Sebab itu untuk membunuh keangkuhan ini Allah sering ditanya kalau maya saya guru lima ya itu diulang. Ini waktu di lima tasa itu diulang-ulang. Bukan dalam rangka Allah saya naik itu buat ini untuk membunuh sifat dasar yang manusia sing seneng ngatur-ngatur pengiran. Yo mau misalnya ke kiai anak nakal ada janggal. Awang dia anak nakal ada janggal, mesti kau ujuk. Jadi awang dia nakal itu langsung berapa ini? Anakku nakal apa? Ngabung soleh, anakku nakal. Ini ujuk yang berbungkus. Namun bagaimana karya malu mata selesai? Hanya nama yang malu maya. Repot didik dia aku kiai, udah didik dia orang lagi ya. Kiai itu saya aja betul. Anda berjanggal kalau nak ujuk. Dan nanti imannya malu macam betul jawab tadi. Aku anak kiai kok nakal. Ya kadang itu kawalannya Allah yang malu maya. Jadi orang anak kiai kok alim ya Allah yang malu maya. Saya tahu ya. Sing mari pejanda kok ujuk. Utawa kuwi difonis dhewe, misale kowe putus ning kiai. Anak kiai malu kok nakal. Piye? Enggak salah-salah dhewe putus berlebihan to. Paham ya? Jadi itu iman lo jadi dikte mbek hukum apa? Ane kula kira kanca-kanca kula sahabat jadi kiai, kalau kanca kula sahabat kula jadi kiai kan. Gus anak kula mumpah ora dengan ujug kemarin sih. Maksudnya sebenarnya itu jandel kadang ngaku anak kiai.
Anak dia kok nakal. Kowe tau janggal gak anak-anak yang parjan anak itu nakal gak janggal ya. Ketawane wong dolim anak itu dolim anak dia itu soleh. Wah, sini ujug ya. Awang dia nakal ora janggal anak nakal pesan. Ujug kok bertobat ya. Paham ya? Ya ini artinya untuk membunuh apa? Sifatnya manusia yang kecenderungannya kepengen di pengira. Laki rondo ale, orang yang tentang musid alenya atas ya Allah. Wadilah yang tetap di Allah itu sama waktu di kerajaan itu langit wal akhirat. Wa malang perkara bina maka endar antara sama watan arat wa ilaihi lan kemarin awal masih tiga ya berarti itu. Ya ahli kitab kerja teman-teman teko kum sira kabeh sapa rasul kita wale Muhammad. Yuban ini kan jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Jelasno syariat din pira-pira syariat aturan gerakan. Oleh jelasno ala patron dan ing dalam saat terputus. Ing kita ini terputus. Kalau kira bisa terus orang nabi. Minar rusul di sana berapa rasul. Islam yakun krono orang itu benar dalam antara Nabi Muhammad atau Isa antara Nabi Isa atau Rasul. Jadi itu masalah apa patron. Jadi itu tahu Nabi Isa bukan ada Rasul. Wa mudah tu dari masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu komsumi asli itu 500. Bagi orang sama waktu surat alam sudah sama. Jadi 500 sudah sama. Itu orang Nabi. Jadi masa patron itu Allah utus Nabi Muhammad. Anak takuru supaya engkau orang ucap sira kabeh tidak ujib dumnakane pencipta sira kabeh maja anak mutasi wala maja ora tekona ing kita sapa mungkasirin sapa wong sing gawe kebenar min jaidatul misaidah wala naji dan orang wong sing gawe peringatan papat ga aku basiru wala monggo teman-teman teko kumpul sira kabeh sapa basirun sapa wong sing gawe peringatan wala naji dan wong sing gawe peringatan. Kalau istri mengkonon diri kumujud laku maring sira kabeh ilan nalikane mengkono wis ana rasul. Wa muda wala tulisan ngatas saben perkara iku dirut kuntet semua. Wa minggulan setengah sing kok tak dihukum dening sira kabeh ilam kabeh lamun ora sira kabeh. Wa Qur'an ini sira sekolah nalikane dawa sapa musa-musa di kaum saya kaum ibu kaum Yusuf. Ukuru lima sira kabeh nikmat Allah, nikmat Allah alaikum menawa sira kabeh. Ijati. Krana yen tahu dadi ana sapa Allah iku mendal sira kabeh, emin pun bisa tanggung sira kabeh. Allah menjadikan dari kelompok kamu ambiya yang kira-kira nabi. Kira-kira nabi ini sangat banyak itu turunane Nabi Musa. Wa ta'ala lan gawe sapa Allah kuwi sira kabeh mulukan ing kira-kira raja penguasa. Ashab bapak pakas itu kese wong sing duwe pelayan nang bendera. Wa atalan maringi sapa Allah kuwi sira kabeh maring perkara lan iki ora maringi sapa Allah akad ing usi sembral alam ing salam kabeh. Minal man di masalah saking alman di masalah. Man itu jenis makanan siap saji berarti. Tapi iki ora maknane bentuk tapi langsung kena dipakai. Batal jenis dulu. Apa lagi fakilan terpercaya lakukan roh ini dari alam yang mengkonon-kononkan. Ya kaum milu kaum pendukung majina sirotasi al-ardu muqaddasa yang bumi yang dibikin. Jadi itu Palestina. Jadi sama saat ini dari Syria dan Palestina. Jadi Nabi Musa ini mandikan Mesir. Ini itu untuk tugas Nimano Fir'aun. Kalian dikasih dari Nabi Musa. Ketika Mesir Fir'aun pun kalah itu ditugasno balik kembali Palestina, terus ini sam ini Palestina ini. Ini al-ardul muqaddasah, bumi yang suci ini Tuhan. Alat ikan kata dalam sejarah soko Allah laku barang sira kabeh. Amar sing utus soko Allah kuwi sira kabeh dudu kulina lan mancing ning al-ardul muqaddasah. Wa ya al-ardul muqaddasah asam Musa. Ini Palestina dari Syria. Wala tartadulan aja murtad sira kabeh. Wajah murtad ala dari gue mengatasi wuri-wuri sirokat. Etan hasilmu, kita kue bubaran sirokat ya vokal asli kerana musuh. Kata kalau semoga kali sirokat ya vokal ini nakal itu sirokat. Bisa itu menjalan cuma ada sirokat. Kalau mengucap sopo kaum yang muka ini, inafi harga masjid dari. Inafi ya tak itu tetap di dalam al-ardi mukot data. Kauman anak kaum dari nakam, aku kabeh.
Jabarina kang angkuh. Min bakoya asin sanging sisa-sisa kaum A. Min bakoya asin sanging sisa-sisa kaum A. Tiwalang tuh wong dhuwur-dhuwur gawe kuat dan kamu ini kekuatan. Wa inna lanat khulaha hatta yakutuni. Wa inna lan satamne kita lanat khulaha bakal kemancing kita yang alat ilmu qadar. Hatta yakuti sing metu sapa kawan sebari ngin alat ilmu qadar. Kita tidak bisa masuk Palestina kecuali mereka telah keluar. Fa'iyya khruju minha fa'inaka bihi. Fa'iyya khruju mongkolamun metu sapa ngakeh minha kanging al-ardul muqaddas. Fa'inna wa ta'ala kita udah dilunahi wong sing mancing kabeh kamar al-ardul muqaddas. Israel mulai ini beredar. Kalau Fir'aun itu kalah, Nabi Musa ditugaskan balik ke Sam. Tapi Sam terlanjur ada penduduk yang kuat-kuat. Dari kaum Nabi Musa, orang yang benar sakit, atau mereka kata penduduk yang kuat, paling kita mulai diusir. Wa inna lanat al-baha kata ya berjumpa. Yang benar Israel tangkap melek, mereka jahit, secara rasional. Kalau penduduk kuat, mereka secara teori kalah. Yang kurang ajar terusan ini, hadap antara duka pakodila inna haruna. Oke, nak ngaku di pengiran sing canggih, kowe ora sik sampe pengiran terus kon merang sik, lha kok ngene kan mesti bideng. Mari kurang ajar ya, mulai yen pengiran wis dolanan. Ini pun sunatullah. Mun sunatullah pengiran dolanan kata teng santri. Dene iki cerita kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa iki lon-lon tapi sampean kudu. Kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa, sausé Fir'aun kalah kan balik ke Palestina. Tapi di Palestina terlanjur ada penduduk-penduduk yang digaya, yang kuat, kauman Jabal. Terus dari kaum Nabi Musa, wah boten saged. Waktu pengrikum diusir wa inna lanatsullaha hatta yakhruju. Ini apa? Iya khruju min apa inaka. Itu tidak masalah, memang secara teknis, secara teori kalau masuk kalah. Semari kurang ajar terusan. Fadhab antawar buka faqatila inna haruna. Ini Nabi Musa binan paring pengiran, ngajak pengiran, wong-wong diludesno se. Aku tak tengok-tengok ning kene. Fadhab warobuka, fadhab antawar buka. Nggih, inna haruna napa? Oh itu. Kula teni, mungkin ajar ludes kabeh ben kalah nang pengiran, kok kula nembe mriko. Cara santri ini jinan sisip priyen yang dolim niku. Nak jinan bakal hizib yang mati kabeh lha tak berjuang teng mriku akeh tunggale. Dimulai riyen pangeran gedolan. Ini maksudnya kumpul sunat itu. Orang melihat Tuhan makanya bener hitam. Orang melihat Allah itu masih menjadi objek. Kowe kepengin kawin, entar kawin aku kowe. Melibatno pangeran. Donga supaya cawe itu gelem itu. Kowe kepengin sugih ra sampeyan melibatno pangeran, juk sugih. Jadi selalu Tuhan jadi sarana nafsune sampeyan. Kowe kepengin dadi kiai nafsu melibatno pangeran, kepengin sugih nafsu melibatno pengiran, senang cahayu nafsu melibatno pengiran. Tapi kita belum pernah mencintai Allah atas nama Allah itu sendiri sebagai Allah. Padahal ciri utama orang mukmin walladzina amanu asaddu hubban. Kita senang Allah atas nama Allah itu. Mari sampean tobat. Senang-senang dhewe ning donya ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Sing sekali dia sampeyan pengiran ora seneng. Sampeyan melibatno Allah. Seneng cawe itu dan melibatno Allah. Senang pengaruh ya terus model wiridan ben pengaruh. Kendil kadang menang ini karena Allah. Sekarang disebut pajak sampeyan. Allah mbok elok-elok. Tradisi begini itu sangat salah, bukan sekedar salah, sangat salah. Jadi kita masih melihat Allah itu panitia yang nafsu. Paham? Jadi gue kepengen juga terus melibatno Allah. Kepengen cawe itu melibatno pengiran. Seneng aku. Mungkin bebas bencana melibatno pengiran. Itu sudah sulit. Kita harus terlatih menengi Allah ya atas nama Allah. Walladzina amanu asaddu hubban. Kalau kita benar-benar iman, ya senang Allah atas nama Allah. Ini radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kita puas dengan ketuhanan Allah itu kita puas. Lan ngendikane Nabi zaqatu amal iman man radiya billahi rabb wa bil islami. Orang merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah melihat Allah itu puas. Man radiya billahi rabb. Dan kita kan bosan. Kepengen di duit, kepengen di pekerjaan tetap donga-donga. Sekali ramu kasih dia kecewa. Mergo senenge Allah digantungno mbek lancare dongane mbek mboten.
Salam dhewe kena alumno seneng Allah mbek mustajab apa ora mustajab. Kedua salah salam dhewe. Jadi kita seneng Allah ngenteni badani. Cek murah regane Allah mbok alumno ambek pekerjaan niku terus. Regane Allah kan dadi murah terus. Mbok tak alumno mbek kepengin disebadani donga. Nak mukmin tenan iki wow, man radiya billahi walladzina amanu asaddu hubban. Ini nabi sikap, ilmu yang wajib diimani harus begitu. Dan sampai tangklet, kalau bukan duit, jangan simpen guskat tingginya Allah. Lalu itu kalau berangkat dari tauhid bener, intinya ter. Misalnya kalau kepengen di duit, kalau kepengen di pekerjaan, saya tetap dahulukan iman. Kalau mau cokot antar ini, jadi mungkin ngapal-apal ini. Jadi ciri utama orang iman itu ditunjukkan oleh iman. Orang itu mau. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Orang-orang sing iman lan amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim, ditunjukno iman. Ora ditunjukno nafsune atau selerane ya. Eling-eling ya ayat ini. Mereka dibimbing oleh imannya. Contohnya ngeten. Kali kula sebagai basariah dia anak kecil, butuh pekerjaan, butuh rezeki, butuh duit. Itu basariah kan. Tapi harusnya saya mendahulukan iman. Tidak na'aluk nodonga boten. Saya atas nama gabatin pasti dapat rezeki. Wa ma min gabatin fil ardi illa alamun itu. Jadi anak saya, istri saya atas nama mereka itu gabah mesti nggawa jasa rezekine dhewe. Itu satu. Nomor dua, saya tahu bahwa saya butuh pekerjaan itu basariah. Tapi atas nama iman, si aku untuk pekerjaan seorang tetap uang untuk rezeki. Sehingga ketika kita ndonga ning pangeran umur ini berangkat saka syariat, bahwa saya harus berdoa. Dan saya harus tahu bahwa sing iso tak jalui ning Allah tok. Saya enggak pernah ta'alluq dan tespen sebenarnya aman-aman itu ta'alluq sampai menggantungkan seneng Allah mbek mustajab orang mustajab itu. Semua itu kecelakaan sudah itu. Mulane kula minta ajari sing nate ngaji kula sing angkatan pertama niku. Tengene mana ke ra wonten apa la taktar jasban nakma wala jafal dalwa. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil jisma. Sing apal-apal mana kira ini. Jadi Syafi'i Qadir gak ada saran, gak ada fatwa, gak ada wasiat la taktar jasban nakma wala jafal dalwa. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil jisma. Istalaf taha amla. Ya. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak bala. Pak Intan nakmah wasilatun ilaika bil jisma. Nikmat mesti tekonin kowe bil jisma atas nama jasa. Istalah taha amla cek kowe kepengin cek ora. Wong kafir ora tau ndonga, wong PKI ora tau ndonga, wong ateis ora tau ndonga. Wae mangan ya mangan, wae seneng ya seneng. Apa madun untuk duit krana ndongane? Lah nek krana ndongane mesti ora ndonga ora untuk duit. Malah nek dina ora tau ndonga duit ora akeh dibang madun ndonga-ndonga. Iya lho. Kata tiang ateis, tiang kafir ora tau ndonga pangeran duit luwih akeh. Padahal dia sing donga-donga dal buri duwe rapati ada. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil jisma. Istalaf taham lah, cek kowe kepengin ya ora. Ngendikane Syafi'i Qadir wal bal wa halatun fika wa ingkari taha. La bal igawane wa ingkari. Senajan kowe ra seneng. Terus pasal billah bil kulli ya paluma ya. Ciri utama wong iman dia sing pasaran ning Allah. Mergo kita kudu diajari iman. Wong kafir ra ndonga ya mana. Zaman kita cilik ora iso ndonga ya mana. Itu kalau balik mirip santri ngoten. Zaman kuwe ora disisip nasor ya selamat kok santet. Yo nyatane ora tau tabakan ya selamat. Bareng disisip nasor sawangane selamat semua ora terima to disisip nasor. Lagi nane kok selamat krana apa? Kowe ora disisip nasor ora mondok, paling gak tak umur 17 tahun ngono. Lagi nane kok mau disisip nasor kok selamat. Jadi manusia itu nak duit cekelan, senangannya nyekel barang itu. Apa yang lalu? Jadi manusia betapa gampangnya manusia kena hijab sama pengiran. Karena ketika ulama-ulama tasawuf ini buatan ngotot. Dungo itu kebutuhan di alam ya Allah. Karena kalau anda ngaji tak bulan balik ini, sering munajat di Allah. Jadi kita sering dungo ya Allah ya Rahman itu bukti kita sering munajat sampai Allah. Titik. Kita rasa kompensasi, rasa transaksi, rasa talek. Oh, cuma kok orang mandi. Jadi dia kecewa ibadah ya Allah. Wong mukmin sing ibadah Allah kecewa. Mukmin mau apa? Ada donga,
Terus maca Asmaul Husna, ya Allah ya Wahab, kon maca pulau rambutkan dengan berbagai kefiah mulai rambutkan tak ra bernafas. Jebule tetep ramah. Ya berarti kayak kecewa tuh. Ya itu sampai urus mungkin itu sampai lalu bilang dari ora bener. Mulai riyen Bani Israil lah senengane ibadahna Allah. Baik fadzab antara Arab juga pakotila inna haruna ke itu. Ini dengan santri. Cung, kita sebenarnya nak suka. Yo ngamal-ngamalin bodoh. Dengan suka lembah. Jangan tudungannya mandi kan terus pengiran dia kalau namen. Yang bener buatan apa? Cung, kau nak suka ini bang bodoh. Santri ini mesti jawab ya. Gimana? Ini kewajiban itu kita bang bodoh. Pengiran apa elok dari pengiran sebagai tempat tujuan kita. Orang sambil dari panitia terus. Nah, budaya panitia kan Bani Israil ngadepi kaum Jabarin terus fadzab antara buka pakotila dengan jambak ke pengiran dulu perang mulu tak kemriki mah. Itu artinya apa? Mereka yakin kalau Allah itu hebat, dia yakin kalau Musa itu hebat. Tapi sing Allah tersinggung kok pepes darah hebat terus dianggap panitia itu cuma dikasuran itu. Paham ya? Ngomong Allah berarti Allah jadi panitia. Mestinya buatan ngoten, ketika Allah ngutus wong Bani Israil kon masuk Syam, mereka harus langsung masuk Syam. Dengan iman Allah sing ngutus berarti Allah sing tanggung jawab. Paham ya? Orang malah Allah dikongkon fadzab antara buka pakotila inna haruna apa? Ora dawuh lazim maring Bani Israil sapa rasulane wong lanang loro minal ladina iki sing jambe kanggo ate apa pun kamu disapa lagi. Mukola kata alhamdulillah ini melayani perintah Allah. Wahuma insya Allah taala. Nabi insya Allah nabi taala. Minam kobat memberi pemimpin Allah kita. Bahkan kami itu cuma Allah dina pemuda kita. Fikas fihali akwali jaga yang dalam menibak atau mendelok kondisi-kondisinya tiang-tiang yang angkuh. Jadi dia Nabi Musa yang modern. Sebelum perang kalian jaga diro mengutus utusan terus nanti intel nopo nukobak. Jadi sedurunge berhadapan langsung diminum delegasi yang fikasi akwalin apa jaga diro. Kalau itu dia cek piye keadaan. Anak-anak yang paling nikmat sapa Allah alima ing atase rasulan. Bil ismati lan ismah lawan direksa pengiran iki direksa pemerintahan. Maka sama mastola mongko nyimpen sapa rasulan mak ing perkara istola kang ngali sapa rasulan alih ing atase min halihin saking keadaan jaga diro. Illa an Musa kecuali saking Nabi Musa. Bikilah sebagian pintu koba berbeda iklan sejarahnya biro-biro peneliti. Dan sing diutus Nabi Musa itu kata, tapi sing liya malah cerita hebatnya jaga diro. Sing loro mboten. Fakat sawu mongko jelas nonton terang-terang sapa ngakeh ing ikilah. Napa jenenge matola. Pada berarti mau kau wedi sapa ngake. Kudu critakno lak wong jaga diro hebat juga. Untuk majinya surah kafe ali ini ngatasi jaga diro al-basa yang lawan. Gagal terlihat di pintu gerbang desa. Walau tahu lan ojo di surah kafe di jaga diro. Pai nabi mung ora jaga diro atas biro-biro jaga diro mungkin lan tampoan. Pai la takon mung mengenalkan majin surah kafe yang istilah pai nabi mung ora surah kafe wong sing ngalah. Kala dawuh sapa rasulani dari kan kono-kono ukul alim mulka. Kaya punan krana yakin binasrillah. Kelawan pertolongan Allah. Kok Allah sing ngutus mesti nulung. Iki ora ndonga beras langsung yakin kaya punan binasrillah. Wa in jazwa hilang yakin kelawan nyembadani janjine Allah. Jadi Allah mesti nglestarekno janjine. Wong Allah ngutus berarti Allah mesti tanggung jawab. Walau dengan atas Allah fatawakalu surah kafir. Impun tumlamu nama surah kafir mukminin iman kafir. Kalau ucap sopo Bani Israil murah bener-bener. Kalau ini Bani Israil. Padahal pun iman dengan Musa itu tetap berengkel. Ya Musa ya Musa. Inna katanya kita ulangat pula orang macam sopo kita ada ini. Korea asalkan dan selamat. Macam dia selagi ini orang sopo jaga diro yang dalam Korea. Kita ini tidak akan masuk selagi mereka masih di situ. Tapi cara fadzab antara fadzab mongko budara sira antai sira musnawar bukan pangeran sira. Apa tidak mongko kono perang loro. Lho kowe bisa perang pangeran. Pangeran dak merangi se. Inna haruna apa?
Kalau dunia atau kita guna enam jenis panggilan kalau dunia itu nunggu kabar kita wis angin perang tanda ini kabar ini kalau wis jatuh piro kalah itu ya tombong matang orang dewa sapa muta ini dibendalikan mengkono kaum mengucap Robbi inilah amliku illa nafsi wati fakhrub binana binal qawmi fasikin Robbi do pengiran insun ini satu insun la amliku orang memiliki insun illa nafsi kecuali awal insun wa asilan kecuali dulu insun wa illa api kecuali dulu insun wala amliku lan orang memiliki insun wa rahman saliyane misalan fa'at baru mongko iso meksa insun ing wong asal atau asing atas itu di umat kok aneh ini Gusti kula ora iso ngatur kecuali dulur kula piyambak ngerti ya nyali-nyali kacau kabeh tapi sapa perbedaan monggo kula aturi ngekeki pemisah panjenengan fasil kula aturi ngekeki pisah panjenengan pemisah panjenengan bena di antara kita binal qaul fasikin lan di antara kaum sing fasik kala dawuh sapa Allah taala lan maring Musa fa innaha muharramatun alaihi fa innaha sak temne bumi muqaddasah ail ardo muqaddas iku muharramatun bin haram den halangi alaihi ing atase wong akeh sing berenggal ayat 10 hayat termasuk sapa wong akeh hal ardo muqaddas arba'ina sanatan ing 40 tahun ya dihuna padha bingung sapa wong akeh ya tak kaya kon bingung sapa wong akeh dilati ing dalem bumi wae te arep disatu parasiko iku radius sangang farta kala Ibnu Abbas dawuh iki dawuh sapa Ibnu Abbas Fala tak sama kau susah siro. Fala tak sama kau susah siro. Tahjan susah siro alal kaum fasik yang atas kaum fasik. Ruya sendiri atau anak saat itu ngatur kalau sopong ngatur ya dulu. Napodo berjalan sopong ngatur alih dan belum tujuh Cina kali apa itu. Semua kali bener. Faedah sopong mengenalkan isu-isu sopong ngatur itu. Kali-kali itu ngatur mau di dalam tempat ala kita jauhkan ambil itu sopong ngatur misalnya lagi. Jadi mau aku masalahnya satu sebenarnya bulat mengkonon. Jadi mau aku masalahnya sepasang ke tempat itu sebelum balik benar. Jadi idahum fil mawdi alladhi istadun apa? Kalau bingung tengalas mau aku sama kali nomor petu sebelum balik ngalas benar. Wa siruna nomor sopong aja anak harap kino kada ke mengkonon kabeh. Balik benar. Hatang korupsi singgon tak sopo mengajar kulo misal beno ngajar yang sing ganjal. Ilaman kecuali wong lamnya bintang ora temukal kepeman alis bina erong kila sing ucap napa ngene watan kami ati alat lan ana sama sing brencel iku 600.000 pangeran duka akhirnya do bingung nganti mati ngarep tinggal 20 berarti tak ada jadi tiang itu 600.000 karek sinten 20 gara-gara brencel bingung nang padang pasir ana pakanan akan soal. Wa matalan kabudut sapa Harun lan Nabi Harun, Nabi Musa, fitting di dalam itu. Nggih, ing dalam orang-orang tim ini orang-orang wau antara Palestina kalian Mesir. Makanan ana apa mau Musa lan Harun rahmatan umat Musa lan Harun. Daripada di umat brengsel atau kabudut kendara sumpek. Itu kata rahmatan apa? Lalu wa ada kan ada titik solid mulai kamar yang mengkono-kono wong brengsel kabeh. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robbah ing pangeran Musa ing damau di nalikane kapundhute Musa nyuwun ayu dunia wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robbah ing pangeran Musa ing damau di nalikane kapundhute Musa nyuwun ayu dunia hum lak ardil muqaddasah ramyatan hadir ayu dunia en yen to marakno sapa Allah hu ing Musa minal arti muqaddasah sing bumi sing suci ramyatan ing sabalangan khajaring lan wae. Nabi Musa nyuwun ketika kapundhut dekat dengan arti muqaddas. Jadi arti ini dia wonten syariat noten wonten. Kalau yang sepuh haji kepen mati teng Mekah niku asal. Kena Nabi Musa piyambak nyuwun kepengin mati dekat bumi napa suci. Ya, jadi ya. Ta'ala rabbahu ida mauti ayyidinahu minal arti muqaddas. Ternyata ngelan sabalangan hadir ini di kampungan ini 3 meter 4 meter sabalangan ini waktu Fa'adina humongko marakna sopa Allah Fa'adina humongko marakna sopa Allah gue Musa kamar lagi terus walu biya tak usah Nabi Musa kabundut Nabi Harun kabundut walu biya langsung angkat Nabi sopa Yusa Nabi Yusa badal arba'ina tak usah 40 wa umira langsung tugas lo sopa Yusa kita lihat dari lan materi sing aku kabeh.
Pasarong kalau maku sapa Yusa biman kelan wong kasiatan iki kali kepeman malu bertani Yusa. Wako lan merani sapa Yusa hum ing jaga pira don sebar. Bahkan lan apa kita yo Jumat dina Jumat. Wako pat lagu asam susah. Wako pat lan mandek lagu krana Yusa. Apa asam sutrene. Saatan lan sak mongso. Kata para singgo rampung sapa Yusa minjita linsang merani keketia. Minjita linsang merani keketia. Warwalan kelan sapa Ahmad di musnad di dalam musnad Ahmad hadits anak samsalam tuhbat ala dasar ila Yusa. Anak samsa saat meneseng ini ulang tuhbat ora tau den lerekno pesamat ala dasar ngata manusia. Illa Yusa kecuali maring Nabi Yusa. Cermin ini tidak pernah dihentikan peredarannya kecuali saat Nabi Yusa. Langsung ala basar ila Yusa. Laya liyasaro ila Baitul Muqaddas ing malam-malam nih laya liyasaro ing malam lumatu sapa Yusa ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas malam. Kalau itu kesengaja pindah. Itu orang beristirahat semua orang malam ganjil. Jadi intinya ngoten ya, jadi Bani Israil berangkat mulai riyen, jadi segalanya itu di logika. Termasuk ini malah teman ada di santri juga Bani Israil. Nabi Musa itu munajat ke Allah tenggine turi Sina. Dari itu Nabi Musa ya cerita, aku itu untuk Taurat kau pangeran. Itu Bani Israil wis iman. Itu ketemu ni lanuk minalaka kata narawuh apa? Kok enak sampai bareng bisik-bisik durguna ngerasa ketemu pangeran. Aku ora percaya agak delok Allah langsung. Lanuk minalaka kata narawuh apa? Ya, itu tradisi ini Bani Israil itu brand. Nanti. Lalu kata ulama darah ini sejarah itu berulang. Jadi riyen Bani Israil itu sing iman dengan Nabi Musa yang berengkal dengan Nabi. Kalau malih sama itu. Mulai riyen Palestina itu bumi konflik. Jadi Bani Israil itu ketika pulang ke Palestina itu wonten kaum Israel. Itu selalu diperebutkan pakai perang. Sampai ngerti, mulanya Quran itu orisinil dengan berbagai zaman. Semenjak dulu, Palestina itu memang bumi yang diperebutkan. Bahkan Nabi Musa yang penduduk asli Israel, ketika pulang pun tengah kampung halaman kudu ngadepi perang. Oke, sono kaum Majapahit. Intinya apa? Pesan Quran wajib bumi sengketa. Ini bumi apa? Jadi sunnah Allah tentang Palestina.